Saudara Yu, ayo kita bertaruh berapa lama dia bertahan. Aku bertaruh dalam sebulan. Su Tianlong tertarik. Aku bertaruh setengah bulan. Lalu dari belakang terdengar suara. Pernah dengar pepatah? Jangan bicara tentang orang di belakang. Wen Sheng dan yang lain menoleh, langsung terpana. Kau duduk di belakang mereka dan langsung bicara. Su Tianlong, kau harus tahu tidak boleh bicara di belakang. Kalau tidak tahu, saran aku lihat anakmu. Su Tianlong marah besar. Bekas jari di wajah belum hilang. Tuan Chen benar-benar penuh perhatian. Baru buka. Gus baru buka langsung ikut lelang. Sepertinya ingin pamer di depan Nona Gu, kau di belakang saja. Suasana hening. Semua mengejekmu. Seorang pemula yang naik karena keberuntungan berani bicara bisnis. Wu Tianlong tertawa dingin, Tuan Chen benar-benar pria sejati, tapi kau bilang bisnis itu utama. Lebih baik pahami dulu apa itu laba kotor dan laba bersih. Ucapan ini membuat semua tertawa. Perusahaan. Urusan sudah tersebar, ditanyai oleh bawahan. Hanya bisa mengandalkan main kasar. Kau balik tanya, bagaimana kau tahu aku tidak paham? Kalau aku bisa jelaskan laba kotor, laba bersih, dan posisi pengembangan bisnis, maka kau berlutut dan panggil ayah 3 kali. Bagaimana? Belum selesai bicara, semua menatapmu seperti orang gila. Lin Shannon menggeleng dan mendesah. Dia pikir orang lain tidak tahu urusan perusahaan, masih pura-pura. Orang kecil dapat kuasa benar-benar lupa diri. Baik, kalau aku jawab benar, aku berlutut panggil kau ayah. Kalau tidak bisa kau harus berlutut panggil aku ayah, berani tidak? Su Tianlong sedang cari kesempatan menjatuhkanmu, anak ini akan berlutut panggil ayah. Bu Yungxi pasti langsung tendang dia, setuju kau jawab tegas. Shang Shuang ingin menasihati, tapi pikir ini kesempatan menjatuhkanmu. Jadi mundur. Ini Su Tianlong menyembunyikan pisau di balik senyum. Tuan Chen langsung mulai saja, aku siap dengar kau tatap dia. Lalu kau bicara dengan lancar. Setiap poin dijelaskan dengan sangat jelas. Semakin banyak bicara, semakin banyak orang di tempat yang wajahnya muram. Orang ini di penjara 3 tahun baru keluar. Bagaimana pemahaman bisnisnya bisa sedalam ini? Di penjara 3 tahun baru keluar. Bagaimana pemahaman bisnisnya bisa sedalam ini? Mendengar dia bicara, rasanya seperti tercerahkan. Kau selesai bicara, tersenyum menatap Su Tianlong, Pak Su. Saatnya berlutut panggil ayah. Suara keras, telingaku kurang baik. Ucapan selesai, seluruh tempat hening. Su Tianlong terkejut. Bagaimana orang ini tahu sebanyak itu? Bahkan Lin Shannon juga terdiam ingat kata-kata ayahnya. Chen Fen jamin keluarga Lin makmur 100 tahun. Mungkin benar-benar jenius bisnis yang tersembunyi. Shang Shuang juga terkejut. Baru pikir Chen Fen tidak berguna. Ternyata pemahaman bisnisnya sedalam ini. Melihat Su Tianlong tidak bergerak, kau ingatkan, Pak Su, jangan melamun. Cepat berlutut panggil ayah. Orang-orang baru sadar. Tatap Su Tianlong dengan tatapan rumit. Dia memaksakan senyum yang lebih jelek dari tangis. Tuan Chen bercanda. Kita sudah setua ini, masa harus bertaruh seperti anak kecil? Tadi hanya lelucon. Tidak sah, tidak sah. Semua hartawan Tianhai ada di sini kalau berlutut. Panggil ayah. Bagaimana bisa hidup? Siapa yang bercanda denganmu? Kalau kau tidak berlutut, aku akan turun tangan sendiri. Senyum Su Tianlong langsung membeku. Tatap minta tolong ke Lin Shannon. Lin Shannon cepat alihkan pandangan. Saat itu seseorang memberanikan diri bicara. Tuan Chen, tadi hanya lelucon. Jangan dianggap serius. Di Tianhai semua orang saling kenal. Jangan terlalu mempersulit. Belum selesai bicara crack. Kau tiba-tiba angkat tangan. Kursinya langsung hancur. Dia langsung tembus kursi dan berlutut. Semua orang terpana. Tidak percaya menatap kursi yang hancur. Apa dia masih manusia? Kau puas tarik tangan. Tambah 1 kalimat. Tentu saja kalau kau tidak laksanakan tidak apa. Tapi aku tidak keberatan hancurkan kepalamu. Ucapan ini membuat tidak ada yang berani bicara. Hanya bisa menatap. Su Tianlong marah setengah mati. Shang Ning berteriak, baik aku panggil. Kau berani jawab. Lalu Su Tianlong berteriak, ayah. Kau jawab datar, anakku yang baik bangun. Oh iya, aku ayahmu, ini rahasia, jangan panggil di tempat umum, tidak ada yang mencuri. Dengar, benar-benar menusuk hati, Su Tianlong marah sampai merah. Kebetulan lelang dimulai, Su Tianlong masih ingin bicara. Tapi terpaksa diam, petugas lelang perkenalkan, plot 140, pembawa acara umumkan harga awal 60 juta, 70 juta, TMP juta, harga naik cepat, 200 juta, Lin Shannon Tower, 100 juta. Satu suara terdengar saat itu. Tempat hening. Mana ada yang tawar seperti itu? Benar-benar datang mengacau. Tuan Chen, terlalu tinggi. Shang Shuang sempat ingatkan. 5 miliar harga tanah ditambah biaya bangunan, masih untung tidak? Tidak tinggi. Aku lihat tanah ini bagus. Lin Shannon wajah berubah. Dia memang datang balas dendam. 5 miliar ambil tanah masih ada untung, tapi terlalu rendah. Ragu-ragu sebentar lalu angkat papan. Womennya setiap juta. Kau langsung ikut. Shubo 100 juta. Lin Shannon marah, menoleh seperti mau meledak. Mana ada lelang seperti ini?
Murni mengacau, 700 juta harga tanah hampir tidak ada untung. Kau tertawa dingin, hartawan Tianhai tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, jangan rebut, 1 miliar. Su Tianlong tiba-tiba angkat papan. Nada dingin, tanah ini aku ambil. Siapa yang halangi, aku usir. Dalam hati tertawa dingin. Rencana ambil tanah ini sempurna, baru tidak rugi. Pejabat baru punya semangat, tapi API harus membakar dirinya sendiri. Ye 9 miliar kau tanpa ragu. 103 miliar, Su Tianlang cepat ikut. Tidak ada yang bisa rebut dariku, tanah ini pasti aku dapat. Semua menatapmu, berharap kau tawar lagi. Chang Shuang berkeringat deras. Kau berpikir sebentar, kalau begitu. Ya sudah, tidak jadi, ayo pergi, selesai bicara langsung pergi. Semua orang terpana, dia bilang tidak jadi ya tidak jadi. Tadi semangat memaksa orang berlutut pergi kemana? Saat kau keluar dari lelang, suara sepatu hak tinggi terdengar. Seorang wanita berseragam datang, tidak sangka benar-benar. Liu Ruyan buru-buru datang, wanita ini benar-benar mengganggu. Liu Ruyan melihatmu, wajahmu cemberut, orang ini benar-benar beruntung, bukan hanya jadi pacar Lin Yue, tapi juga jadi mitra Nona Gu, dia bicara dengan nada asam. Kenapa? Tidak mau lihat aku? Kau angguk tegas, benar. Sangat ganggu aku. Liu Ruyan marah sampai merah. Seorang mantan napi berani begini padanya. Kau benar-benar sombong, nanti pasti akan merendah minta tolong padaku. Jangan lupa sikapmu hari ini. Lin Yue tidak mungkin menikahimu. Gu Yunxi juga akan tinggalkanmu. Saat itu kau bukan siapa-siapa, kau malas peduli. Langsung berbalik. Liu Ruyan marah, tidak bisa bicara. Sikapmu apa? Padahal kemarin Su Baoshi yang dia cari untuk selamatkan kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalau tahu begini, tidak usah selamatkan kau. Liu Ruyan cepat menyusulmu. Wajah penuh tidak puas. Aku datang untuk bicara kerjasama. Bahan bangunan perusahaan kami cocok untukmu. Dengar ini, kepalamu pusing. Kau sama sekali tidak berniat bisnis, jawab. Gu Yunxi hanya karena tidak tahan tekanan tatapannya. Datang ke sini juga karena tidak tahan ejekan Zhang Shuang. Sama sekali tidak serius. Untuk hindari gangguan dia, kau jawab asal, bicara saja dengan sekretaris Zhang. Liu Ruyan gigit gigi, berani main-main padanya. Benar laki-laki tidak ada yang baik, dapat untung lupa asal dulu. Masih kejar dia ke pesawat, kejar ke restoran, tapi demi pesanan. Dia pura-pura manis, bilang Chen Fen, kita kan pernah bertunangan, tolong bantu aku, beri pesanan itu padaku. Kau merinding. Wanita ini kayak agak gila. Saat itu Su Baoshi datang, wajah penuh ejekan, ungkap kebenaran dia. Sama sekali tidak dapat tanah itu, hari ini lelang kalah dari Tianlong Group kami. Tuan Su, Liu Ruyan teriak senang ketemu lagi. Kau lebih segar dari sebelumnya. Benar-benar idaman semua gadis. Kau bilang tidak dapat tanah itu maksudnya apa? Su Baoshi tatapmu dan hina. Su Baoshi tatapmu dengan hina, lalu tersenyum. Nona Liu, sepertinya kau belum paham. Plot 140 sudah diambil Tianlong Group. Kau bilang bagaimana dia bisa kasih pesanan. Liu Ruyan terpana, tatapmu dengan kesal, tidak dapat tanah, kau tidak bilang padaku. Kali ini kau berhutang padaku, lain kali kontrak hutangmu harus kasih padaku. Tidak ada senyum, Su Baoshi langsung deklarasi perantuan. Chen, mulai sekarang aku Su Baoshi akan lawan kau terang-terangan. Dalam sebulan, aku akan buat Nona Gu lihat jelas. Injak kau di bawah kaki, kau keluarkan 2. Kata bodoh, Su Baoshi langsung marah besar. Liu Ruyan lihat situasi genting, cepat suruh kau minta maaf. Kau tahu tidak yang selamatkan kau kemarin itu Tuan Su, dia selamatkan kau. Jangan bercanda, menoleh ke Su Baoshi. Su Baoshi yang tadinya garang, dengar ini jadi gugup, tapi Liu Ruyan tidak sadar. Lanjut bicara, kalau tidak, kau pikir kenapa Zhang Luang lepaskan kau? Semua karena Tuan Su sendiri minta ke Zhang Luang. Wang, cepat minta maaf, ini demi kebaikanmu, paham tidak? Tiba-tiba tamparan tanpa diduga mendarat di wajah Su Baoshi. Aku paling benci bohong. Kau lebih baik atur kata-katamu, apa kau selamatkan aku? Su Baoshi pegang hidung berdarah. Liu Ruyan terpana dengan tamparan ini. Chen Fen, kau ngapain? Pak, tamparan lagi. Masih tidak mau bicara jujur. Su Baoshi hampir gila. Tapi tidak bisa lawanmu, hanya bisa teriak putus asa. Aku tidak lakukan apa-apa. Kau tatap dia dengan hina. Orang ini kelihatan sopan, tapi isi perut busuk, jauhi dia. Hati-hati dijual, dia masih bantu hitung uang. Selesai bicara, kau berbalik pergi. Li Yun lihat kau pergi, baru sadar. Cepat hibur Su Baoshi. Tuan Su, kau tidak apa-apa. Mau ke rumah sakit? Aku temani. Li Yun tahu dia masih mau dapat pesanan dari dia. Su Baoshi hapus darah hidung, lambaikan tangan bilang tidak usah. Luka kecil, tidak apa. Sambil bicara, lihat logika Li Yun. Orang kecil dapat kuasa jadi sombong.
jadi mitra Nona Gu. Bahkan pamanku, bahkan budi penyelamatanku tidak diakui. Hari ini tidak usah selamatkan dia. Liu Ruyan agak bingung. Sesaat tidak tahu harus percaya apa. Nona Liu, jangan khawatir, aku tidak akan dendam padamu karena hubunganmu dengan Chen Fan. Bisnis, hubungannya hubungan. Mau pesanan? Tidak masalah. Malam ini tunggu aku di Tianhai Hotel. Kita bicara detail. Tidak bisa lawan Chen Fan. Ganggu wanitanya, mereka belum menikah. Malam ini biar aku cicipi benar-benar. Liu Ruyan senyum penuh terima kasih Tuan Xu. Liu Shibing pasti sediakan kualitas terbaik. Mau tidak sekarang pergi ke Tianhai Hotel makan? Dia tidak sabar ingin teken kontrak. Su Baoshi bilang sekarang tidak bisa. Sambil bicara, wajahnya berubah drastis. Cepat lari ke dalam, ayahku pingsan karena Chen Fan. Su Baoshi masuk kamar, Su Tianlong sudah sadar. Amarah di hati belum reda. Berlutut pada Chen Fan panggil ayah. Memalukan. 3 miliar beli tanah, rugi uang, rugi orang. Su Baoshi buru-buru datang. Ayah, bagaimana keadaanmu? Su Tianlong lambaikan tangan, tidak mau diurus anak. Perlahan bangun, peluk tinju. Teman-teman, kalian semua lihat situasi tadi. Saya Xu juga tidak sembunyi, mau tanya, ada yang mau ikut saya kembangkan. Ruang rapat hening. Semua menatapnya seperti orang gila. Tanah ini paling berharga 600-700 juta. Siapa yang mau ikut dia rugi. Pak Su, saya ada urusan, permisi. Satu persatu orang pergi. Su Tianlong kepalkan tinju. Orang-orang kecil yang hanya cari untung ini. Beberapa perusahaan masuk. Masing-masing rugi beberapa puluh juta saja. Saat itu dia menoleh ke Lin Shenan. Saudara Shenan, kau mau bantu aku tanggung beban? Lin Shenan cari alasan asal untuk pergi. Su Baoshi kesal setengah mati. Ayah, bagaimana kita? Setelah bayar biaya tanah, perusahaan akan bangkrut. Jangan panik, kalau mereka tak mau bantu paksa saja. Meski senior G belum datang, tapi G Shenren bisa bikin Lin Wei tumbang lagi. Tumbang, orang dan hartanya jadi milikmu. Su Baoshi langsung bersemangat mendengarnya. Di sisi lain, kau tak balik ke kantor, malah langsung kembali ke Istana Awan Puncak. Setelah dipikir-pikir, lebih baik bicara terus terang dengan Gu Yunxi. Tak mungkin benar-benar tinggal di sini urus bisnis. Namun baru sampai pintu, terdengar suara Gu Qingming. Yunxi, meski kau bilang Chen Ping murid Kai Chong, dan Cai Chong yang sendiri masuk penjara, muridnya tak layak dipercaya. Feng Bainian ikut mendukung, benar? Apalagi kali ini kau bertengkar dengan keluarga. Ayahmu tekan biar kau masuk Tianhai. Kalau tak berhasil, hidupmu hancur, jangan mudah percaya padanya. Kau dengar dari luar, tak buru-buru masuk. Ingin lihat bagaimana tanggapan Gu Yunxi? Gu Yunxi bicara tegas. Paman Gu, Paman Feng, aku sudah uji dia. Pribadinya sangat jujur. Soal caranya, tak perlu diungkap. Tapi dia benar-benar layak dipercaya tanpa syarat. Gu Qingming dan Feng Bainian saling pandang. Merasa suasana agak aneh. Gu Yunxi tak jelaskan lebih. Langsung bilang, Paman berdua, kalian masih banyak urusan di provinsi. Jangan buang waktu padaku. Mereka saling lihat. Geleng kepala sambil menghela napas. Gu Qingming bangun dengan serius. Ingat, tak boleh punya niat jahat. Tapi harus waspada pada orang lain. Baru selesai bicara, kau dorong pintu masuk. Wah, kalian di sini, aku baru mau cari kalian. Kemarin lupa bilang, obat yang kuberi mungkin ada efek samping. Mungkin penyakit sementara tambah parah. Mereka bingung, bagaimana dia tiba-tiba masuk. Lian Meng tanya, apa ada solusi untuk efek samping? Kau jawab santai, ada? Mulai hari ini minum kuning pahit sebagai teh selama sebulan saja. Mereka tertawa, kau tahu, kau dengar tadi, minum kuning pahit sebagai teh. Minum kuning pahit sebagai teh, pasti pahit banget. Gu Qingming dan Feng Bainian muka merah, sadar kau bercanda, tapi batuk canggung. Chen Fan, jangan bercanda, mana bisa kuning pahit diminum sebagai teh, kau tampak aku tak acuh. Mau percaya atau tidak, tanggung sendiri. Kalau efek samping kambuh, jangan cari aku. Muka mereka berkedut, hati hancur. Meski tahu kau sengaja iseng, tapi ilmumu tinggi, tak bisa. Ambil risiko. Lalu Feng Bainian terima telepon. Sekalian pura-pura. Oh, setujui saja. Pinjaman untuk kota Tianhai menjadi zona pengembangan utama. Besok keluarkan dokumen. Selesai bicara, dia melirikmu sekilas. Satu kalimat pendek bernilai miliaran. Satu sisi terima kasih atas resepmu. Sisi lain jangan siksa. Cepat bilang, ada efek samping atau tidak? Lahan 140. Kau terkejut? Bukankah ini lahan yang dilelang hari ini? Pengembangan utama berarti keluarga Xu bukan cuma tak rugi, malah mungkin untung besar. Gu Qingming tak sadar kau melamun. Kira tawaran kurang juga angkat telepon, apa stok darah? Mendesak, beli saja, tunggu aku pulang rapat atur. Tutup telepon, dia diam-diam melihat reaksimu. Gu Yunxi panggil dengan cemas. Chen Fan, tawaran kedua paman sudah masuk, cepat bilang. Apa benar ada efek samping? Kau malas-malasan bilang. Sebenarnya minum 29 hari sudah bisa hilangkan efek samping. Gu Qingming dan Feng Bai. Nian muka hitam, merasa kau benar-benar main-main.
tapi tak berani ambil risiko tubuh. Terpaksa pulang minum kuning pahit. Setelah mereka pamit, Gu Yunxi datang ke sisi Mo, pegang lengan Mo. Bisik, kenapa? Cepat pulang, apa Kang Naku? Tak masalah, kau mau apa aja boleh. Seperti mengharapkan sesuatu. Tak sabar hatimu bergetar, tubuh sejenak tak terkendali. Gu Yunxi lihat ekspresi tertawa jengit. Makin merasa kamu menarik, berani hadapi Gu Qingming dan Feng Bainian, tapi malah gugup pada trik kecil wanita. Dia gigit bibir tanya, Didik, apa kau masih bocah? Chen Fan malu, tapi dalam hati memaki para tua-tua itu, kalau bukan mereka, mana mungkin dia begini, kau rasa. Kalau dengar lagi tak tahan lepas tangannya. Cepat duduk di sofa, bicara serius. Gu Yunxi, duduk, aku mau bicara. Kau berniat langsung terang-terangan, kalau setuju nikah, kalau tidak putus. Gu Yunxi bingung. Dengan sikapmu tanya, apa kau ingin tahu kenapa aku ke Tianhai? Kenapa kau ingin tahu? Pepe tak suka intip privasi orang. Tapi dia sudah bilang duluan. Gu Yunxi hela napas. Duduk di samping Mo, sandar bahu, bicara sedih. Dik, ingat aku bilang punya tunangan. Ingat, dia lanjut, dia dari keluarga misterius. Aku jadi korban keluarga Gu. Harus nikah dengan anak bodoh. Keluarga itu ke Tianhai adalah taruhan. Kalau tak berhasil, harus nikah dengan si bodoh. Aku tak mau kau bingung. Tunangannya seharusnya kau, kenapa jadi si bodoh? Kau tak bohong. Gu Yunxi angkat kepala, tatapmu dengan kasihan, kau dengar. Kalau tunanganku normal, mana mungkin bilang hidup hancur? Kau angguk berpikir. Dia tak tahu tunangannya adalah kau. Berarti keluarga Gu tak bilang, mereka bukan cuma tak bilang, malah mau cari suami bodoh untuknya. Ini berarti keluarga Gu mau batalkan pernikahan. Bagus. Tak perlu putus. Gu Yunxi kedipkan mata. Chen Fan, aku harus sukses di Tianhai, kau bantu aku ya. Tatapannya bikin hatimu geli. Kau susah payah bilang, kalau sukses keluarga masih paksa kau nikah. Gu Yunxi spontan bilang, kalau begitu kita kabur. Chen Fan, kalau keluarga tak tepati janji, kau bawa aku pergi ya. Kakak setia padamu kita. Dengar dia bicara begini, hatimu tiba-tiba tak geli lagi. Lihat wajah cantiknya, ada dorongan ingin bawa dia pergi sekarang. Tak sadar kau bilang, kau lihat bibirnya yang lembut. Napas cepat, tiru gerakan yang digambarkan orang di penjara. Sedikit demi sedikit mendekat, semakin dekat. Saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Mereka berdua kaget. Gu Yunxi buka mata, muka seperti senja. Lalu berbalik, tak berani lihatmu, dalam hati bergumam, apa benar jatuh hati? Kau batuk canggung, angkat telepon, ternyata Lin Yue. Ada apa? Kau angkat telepon. Ke Hotel Tianhai. Ada yang mau ku bilang, Lin Yue masih dingin. Tak ada waktu, kau langsung tutup, paling benci diperintah. Tak diragukan, baru tutup. Lin Yue telepon lagi. Kau, gurumu tinggalkan sesuatu saat buat perjanjian, datang ambil, selesai bicara, dia cepat tutup telepon. Kau dengar nada tutup, alis berkerut dari hati, kau benar-benar tak mau lihat Lin Yue lagi. Tapi soal guru, bagaimanapun harus pergi. Aku ada urusan, pergi dulu. Gu Yunxi masih tak lihat, baru kau pergi. Teleponnya juga berdering, dari Shang Shuang dia cerita soal lelang dengan jelas. Lahan 150 diambil grup Tianlong, Gu Yunxi agak terkejut. Berita lahan ini sengaja dibocorkan Paman Feng. Ambil untung besar lebih awal, tapi sekarang diambil orang lain. Sebagian besar untung hilang, hanya selangkah. Lagi, Nona, intinya lahan ini bisa kita ambil dengan 6 miliar. Semua gara-gara Chen Fan terlalu terburu nafsu. Membuat Su Qianlong marah, memaksa lawan bersaing, dia masih remehkan kau. Ingin Gu Yunxi pecat kau, tak disangka Gu Yunxi potong diam. Mulai sekarang, aku tak mau dengar keluhanmu tentang dia lagi. Kalau tidak, segera kembali ke markas. Restoran Hotel Tianhai. Lin Yue pakai gaun putih. Seperti bidadari tak tersentuh, kau duduk di seberang, bicara dingin, mana barangnya? Lin Yue terus. Lihat keluar jendela. Dengar nadamu dingin, lalu bilang, sebelum kau, tak ada yang berani tutup teleponku, kau yang pertama. Dia masih marah karena kau tutup telepon beberapa kali. Sebagai wanita tercantik Tianhai, banyak yang mengelilinginya, ditutup telepon baru pertama kali. Tak usah bicara omong kosong, aku bukan dengar sampah, mana barang guruku, kau tanya lagi. Kalau bukan karena guru, aku tak mau angkat telepon ini. Lin Yue meski marah, tapi ingat pesan ayah, hanya bisa sabar. Aku tahu kau tetap puas pada orang tuaku, tapi kenyataan kejam. Sebelum jadi mitra Nonago, kau hanya mantan napi, mereka tak perlu hiraukan. Sekarang keluargaku juga tak punya alasan dukung. Kau jadi jangan bermusuhan. Kerjasama hanya untungkan kau, lihat dia serius. Makin lucu, aku heran, keluargamu biasa aja mana. Percaya diri begitu, seluruh keluarga sok hebat. Apa penyakit turunan dibanding tahanan penjara yang mengerikan? Orang terkaya Tianhai tak seberapa, bahkan tak layak masuk penjara Mingdu. Apa katamu? Lin Yue marah meledak. Chen Fan, aku sudah sangat sabar. Jangan anggap kesabaranku sebagai modal seenaknya. Tak ada yang berani makiku begini di Tianhai.
Suaranya tarik perhatian semua orang. Siapa ini? Berani bikin Lin Yue marah. Mau mati kau. Pikir tak perlu bertengkar dengannya. Bicara santai. Kita tak sepaham, tak perlu banyak bicara. Beri barangnya, kita jalan masing-masing. Lin Yue kesal dengan sikapmu yang meremehkan. Dia bentak, kau harus jelaskan apa salahku padamu. Kalau tidak, tak akan kuberi. Tak ada salah, cuma tak setuju sikapmu. Belum selesai bicara, dipotong dari samping. Ini namanya gaya dingin. Suara genit dari samping. Seorang pemuda jas datang. Yue, jangan marah pada orang tak berguna begini. Dia ada saja. Lin Yue tak hiraukan, tetap marah. Pemuda itu tak peduli, melirikmu. Chen Fan, mitra nonagu benar-benar hebat. Berani bikin Dewi Marazi Hotel Tianhai. Siapa ini? Pelan. Zia Zhang Meng, putra mahkota Hotel Tianhai, juga pengagum setia Lin Yue. Kau tertawa dingin. Lalu, Shang Meng, dia juga terima pergelangan tangan remeh 2 tahun lalu. Ada bos hina Yue, aku cabut giginya satu persatu, suruh dia merangkak keluar. Jadi kau harus minta maaf pada Yue. Belum sampai situ, cuma peringatkan akibat lawanku tak terbayang. Tapi muka nonagu harus dihormati, aku bisa. Tempel papan di pintu hotel, tulis anjing Chen Fan dilarang masuk. Bagaimana menurutmu nonagu? Lin Yue potong. Tak usah, Shang Meng, urusan ini aku selesaikan sendiri. Dia tahu kalau jadi besar, masalah Chen Fan akan bertubi-tubi. Shang Meng tentu tak lepas kesempatan pamer. Tekan kau, ancam kesempatan terakhir. Segera minta maaf pada Yue. Jangan kira aku bercanda, nadanya penuh ancaman. Para pengunjung bersemangat. Tunggu tontonan, kau tak peduli ancamannya. Sindir, kau pikir kau raja tertinggi. Siapa ayahmu? Ayahmu, kau benar-benar anak baik ayahmu? Salah, anak manis ibumu. Begitu keluar, restoran hening sejenak, lalu ledakan tawa. Ayahmu, anak manis ibumu, mulut ini terlalu pedas, hina seluruh keluarga, apa katamu? Shang mengungkap cat. Bagus, pelihara nonagu berani makiku. Bagus, kalau kau mau mati, aku hancurkan pekerjaanmu. Orang tempel papan itu. Selamanya tak boleh dia masuk. Lin Yue dengar, cepat berdiri. Shang Meng, jangan gegabah, masih ada ruang diskusi. Chen Fan, cepat minta maaf. Ini hotel terbesar di Tianhai. Kalau tak boleh masuk, nonagu pasti tak akan lepaskan kau. Kau pikir sebentar. Karena ini tempat kelas atas, kalau ada perlu kerja, memang tak boleh ditolak. Maka keluarkan ponsel, telepon Zhang Kang, pakai cara apapun. Dalam 10 menit beli hotel Tianhai. Soal uang, aku kasih nomor telepon, minta padanya. Begitu selesai bicara, semua mata di restoran tertuju padamu. Seperti lihat orang gila. Hotel Tianhai meski tak sebanding villa orang terkaya, tapi bernilai high miliar lebih. Untung stabil, tak mungkin dijual. Beli dalam 10 menit benar-benar mustahil. Shang Meng langsung tertawa kesal. Pernah lihat orang miskin sombong? Belum pernah lihat sehebat kau. Baik, aku tunggu 10 menit, lihat bagaimana kau beli. Lin Yue kecewa geleng kepala, tak bicara lagi. Dia kira ketajamanmu karena sifat. Sekarang lihat kau kacau pikirannya. Orang sekitar berbisik, terlalu sombong, kira siapa dia? Benar bisa beli hotel. Aku merangkak keluar. Shang Meng lihat waktu, Cindy, tinggal 1 menit, cepat. Mau kau tambah 30 detik lagi? Baru saja selesai bicara. Pintu lift terbuka dan sekelompok pria setengah baya bejas keluar dengan tergesa-gesa. Mereka adalah anggota Departemen Hukum Hotel. Mereka dengan hormat mendekati Chen Fan. Tuan Chen, ini kontrak akuisisi, silakan periksa. Seketika, seluruh ruangan hening. Benar-benar dibeli. Melihat kontrak, semua orang di sekitar tercengang. Shang Meng benar-benar tidak percaya dan berteriak pada manajer Wang. Manajer Wang, kau tidak mau kerja lagi. Cepat tarik kontraknya, kalau tidak aku pecat kau sekarang. Sebagai putra mahkota Tianhai Hotel, dia benar-benar tidak percaya kau punya kemampuan seperti itu. Liu Wei menarik napas dingin, yakin ini tipuan. Tapi saat itu ponsel Shang Meng berdering. Ada apa? Di telepon, ayah Shang Meng mengamuk, kau bajingan kecil. Siapa yang kau sakiti? Zhang Kangding memaksaku dengan pistol untuk membeli hotel. Tianhai Hotel sudah berganti pemilik. Zhang Meng langsung terpaku. Setengah kalimat tersangkut di tenggorokan. Keringat dingin mengalir. Dia akhirnya mengerti. Telepon yang kau hubungi adalah untuk Zhang Kangding. Lalu manajer umum Hotel Li Weimin bergegas datang dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, saya Li Weimin, mulai sekarang akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Mana mungkin? Lin Yue seperti melihat hantu kejadian itu terjadi. Mana mungkin? Lin Yue seperti melihat hantu kejadian itu terjadi di depan mata, tapi dia tidak percaya. Ponsel Shang Meng jatuh. Dia tiba-tiba sadar meremehkanmu. Kau bertanya dengan tenang, masih mau tulis papan tadi? Shang Meng berkeringat deras. Tidak berani. Kau bilang tidak berani, aku berani. Li Weimin, pasang papan di pintu, larang Shang Meng dan Wang. Ba masuk, begitu kata ini keluar. Orang sekitar memandang Shang Meng dengan simpati. Shang Meng marah, jangan keterlaluan. Kau mendingkan wajah dan berkata, kalau masih omong kosong, aku akan bikin gigimu copot semua dan suruh kau merangkak keluar seperti anjing.
Pergi. Shang Meng menahan amarah melotot padamu lalu pergi dengan muka masam. Lin Yuwei tidak mau kalah. Chen Fan, kau tidak pernah memikirkan konsekuensi mengandalkan Gu Yongxi. Bagaimana kalau suatu hari dia meninggalkanmu? Kau akan mati mengenaskan, bukan hanya dia. Yang lain juga menunjukkan kekhawatiran, kau tertawa sinis. Uang itu milikku, yang kurang bukan uang. Kau tidak peduli lagi dengan topik ini dan langsung bertanya, barangnya mana? Berikan atau tidak? Lin Yuwei menghentak marah. Chen Fan, suka atau tidak suka sikapku, aku memang seperti ini. Tidak bisa berubah, lihat saja berapa lama kau bisa sombong. Cepat atau lambat kau akan memohon padaku. Setelah bicara, dia pergi dengan marah. Kau melihatnya pergi dan bergumam, tidak apa-apa, masih ada kesempatan nanti. Lin Yuwei pulang dan langsung rebahan di sofa. Lin Shannon bertanya dengan prihatin, bagaimana? Ibunya Zhao Yalan marah besar. Masih tanya, lihat saja muka Yuwei. Tahu itu bajingan kecil itu yang mengganggunya, orang kecil dapat kuasa. Tunggu saja, cepat atau lambat jadi anjing kampung. Sambil memaki dia menelepon. Tapi telepon diputus, Zhao Yalan marah, terus menelepon. Saat tidak diangkat, dia kirim pesan makian. Lin Shannon dengan cemas menepuk Yuwei. Yuwei, kali ini tidak perlu kau sendiri yang hadapi Chen Fan. Baru setengah bicara dia sadar putrinya. Sudah tidur, dia mendorong Lin Yuwei 2 kali, tidak ada reaksi. Lin Shannon langsung panik. Yuwei bangun Yuwei, Zhao Yalan pucat pasti panik. Penyakitnya bukannya sudah sembuh. Kenapa lagi? Zhao Yalan pucat pasti panik, penyakitnya bukannya sudah sembuh. Kenapa bisa tidur lagi? Chen Fan si sampah. Bahkan penyakit ini tidak bisa sembuhkan, aku harus cari dia. Dia menelepon lagi, tapi ternyata diblokir. Lin Shannon cemas bilang, aku rebus obat. Sebentar dia bawa obat yang dulu. Lin Yuwei minum. Tapi tidak ada reaksi, Zhao Yalan menggeretak gigi. Pasti Chen Fan yang bikin Yuwei kambuh. Dasar. Nyonya mau bunuh dia. Zhao Yalan mengamuk dan berkata dengan tergesa, cari Su Baoshi dulu. Di kantor Tianlong Group, melihat panggilan Lin Shannon. Su Tianlong tertawa dingin, pura-pura tidak dengar, lalu berdiri hormat dan memberikan kartu bank. Master Gu, capek ini sedikit tanda terima kasih. Master Gu menerima kartu. Kali ini situasinya mirip dengan yang dulu, tapi caranya berubah. Satu pukulan tidak akan menyelamatkan. Su Tianlong mengerutkan bibir, mengerti, dan memberikan kartu lagi. Ini honor Anda, Master Gu baru puas, aku capek. Pulang istirahat dulu, ayah dan anak mengantar Master Gu pergi. Kembali ke kantor, ayah kapan kita pergi menyelamatkan Lin Yuwei? Su Baoshi bertanya dengan tergesa, membayangkan akan memiliki Lin Yuwei. Dia bersemangat, Su Tianlong duduk dan tertawa sinis. Jangan buru-buru. Sekarang yang panik adalah keluarga Lin, bukan kita. Ingat, untuk urusan besar perlu ketenangan. Tunggu Lin Shannon datang memohon. Serahkan uang dengan patu baru. Pergi tidak terlambat, Su Baoshi mengangguk. Tapi dalam hati tidak sabar. Dia merasa semakin cepat semakin baik. Tiba-tiba teringat masih ada wanita yang menunggunya. Ayah, boleh aku keluar dulu ketemu teman? Tenang, begitu telepon ayah masuk, aku langsung kembali. Setelah Su Tianlong mengangguk, Su Baoshi berbalik dan kirim pesan ke Liu Ruyan. Liu Ruyan terima dan tanpa ragu tinggalkan pekerjaan. Buru-buru merapikan riasan dan langsung menuju Tianhai Hotel. Tuan Xu, Anda datang. Liu Ruyan berdiri dengan anggun menyambut Su Baoshi. Liu Ruyan berdiri dengan anggun menyambut Su Baoshi. Su Baoshi melihat Liu Ruyan. Matanya bersinar nakal, macet di jalan membuat Direktur Liu menunggu lama. Silakan duduk. Liu Ruyan tersenyum balas, saya juga baru sampai. Tuan Su, silakan duduk. Su Baoshi duduk dan langsung ke inti, kau mau kontrak pasokan untuk Blok 140. Tapi nilai kontrak 1-2 miliar. Aset Liu Group hanya 5 miliar. Kau bisa atasi. Liu Ruyan menegakkan punggung dan bicara. Meskipun ini pesanan terbesar yang pernah Liu Group terima, tapi Liu Group di Tianhai sudah lama. Reputasi terjamin, saya baru saja hubungi pemasok minyak, sumber stabil terjamin. Su Baoshi menyipitkan mata. Melihatnya duduk, bagian tubuh tertentu jadi lebih menggoda. Jaminan tidak berguna, pemasok di Tianhai banyak. Kau tidak istimewa. Kau harus beri alasan agar pemasok lain tutup mulut. Liu Ruyan terdiam, memang dibanding pemasok lain. Liu Group tidak punya keunggulan. Su Baoshi lihat saatnya tepat, tiba-tiba bertanya, apa hubunganmu dengan Chen Fan? Liu Ruyan terkejut, ini yang paling tidak ingin dia ingat. Perjodohan masa kecil, lelucon saja. Semua sudah berlalu, sekarang hanya kenalan asing. Pernah tidur bersama? Su Baoshi tersenyum. Liu Ruyan bingung dengan pertanyaan mendadak itu. Siapa yang tanya gadis seperti itu? Memikirkan pesanan. Dia terpaksa jawab, Liu Ruyan langsung terkejut. Tuan Su, sebenarnya mau bilang apa? Saya cuma mau bicara bisnis kerjasama.
Su Baoshi potong dengan tidak sabar. Aku tidak mau dengar omong kosong. Mau atau tidak. Asal temani aku semalam. Kontrak pasokan blok 110 jadi milikmu, Liu Ruyan tegas. Menjawab, Tuan Su, saya bisa sampai sekarang ini semua karena usaha sendiri. Saya bukan tipe orang itu, berhenti. Begitu kata keluar, dia berdiri mau pergi, berhenti, Su Baoshi memasang wajah dingin. Jangan kira Chen Fan bisa lindungi kau. Di mataku, dia hanya sampah. Mulai sekarang Tianlong Group akan terus target. Blok 110 hanya langkah pertama. Setengah bulan lagi Nona, gue akan lihat kegagalannya. Blok 140 hanya langkah pertama. Setengah bulan lagi Nona, gue akan lihat kegagalannya. Saat itu dia akan usir dia tanpa Nona Gu. Dia apa? Saat itu dari jauh terdengar suara desahan beberapa orang. Muka sudah babak belur, tapi masih tidak sadar. Lucu sekali mendengar suara. Keduanya melihat bersamaan Chen Fan. Liu Ruyan tercengang. Su Baoshi gemetar ketakutan, berpikir kenapa dia di sini. Kau berjalan dingin ke arah Su Baoshi. Lupa. Bagaimana aku peringatkan kau? Su Baoshi berkeringat dingin di dahi. Tentu ingat setelah diperingatkan, dia juga sempat dipukuli. Dia tegang buka mulut diam. Buka mulut dulu. Tampar, kau tampar tanpa ampun 2 kali, sekeliling langsung hening. Orang-orang bergosip siapa ini? Berani tampar Tuan Su. Chen Fan kau gila. Liu Ruyan buru-buru maju menghalangi. Su Baoshi berdiri marah, muka penuh amarah. Kau pukul aku belum puas. Kau ini apa? Berani datang ke restoran barat? Coba lihat diri sendiri. Pantas makan makanan barat? Memang pukul belum puas. Tapi biar kau lihat diri sendiri, kau ini apa? Pantaskah datang ke Tianhai Hotel? Kau tidak panik? Balas, Su Baoshi melotot marah. Ingin menerkam, tapi sadar tidak sebanding menggertak gigi. Dasar orang kasar, rendah dan hina. Sambil bicara dia ambil kartu hitam dari saku dan taruh di meja. Tahu ini apa? Aku bilang, ini kartu perlakuan kaisar. Kartu hitam dengan pola emas awan, mewah. Dan misterius, tiba-tiba ada yang berseru, ini kartu VIP tertinggi Tianhai Hotel. Katanya Kuma 7 di seluruh provinsi. Biasanya cuma untuk tamu penting. Liu Ruyan menatap kartu itu. Agak terkejut, rumor mengatakan dengan kartu ini bisa menikmati perlakuan tuan di hotel. Su Baoshi sedikit bangga. Mendengar bisik-bisik sekitar, hatinya senang. Kartu ini dia menang judi dari Shang Meng. Hari ini akhirnya berguna. Dia mengajak melihatmu. Tahu arti kartu ini? Bukan cuma diskon, tapi simbol status kau punya. Tidak perlu. Makan minta diskon jelas miskin. 你家买地花太多钱，连饭都吃不起，所以靠卡免单。这样我能理解，毕竟你穷。柳如烟偷偷瞥你，这家伙嘴真毒。你说啥？虚报时怒火冲天，明明 Simbol status dia bilang miskin, tiba-tiba dapat ID. 你这是激将法？好好好，你成功让我生气了。姓陈的，你说我穷，我倒要看看你有几斤几两。服务生，给我上一瓶一生一世。听这名字， Seumur hidup 他们兴奋沸腾。 Seumur hidup dari Ceteutai Francis, semua tahu Lafite, tapi tidak tahu Lafite cuma puluhan ribu. Seumur hidup, harga pasar 950.000. Tianhai Hotel jual một van 18 juta per botol. Sambil bicara, pelayan bawa anggur. Tuan Su, anggur ini terlalu mahal. Hotel takut kabur, harus bayar dulu. Mohon pengertian, tidak masalah. Su Baoshi lambaikan kartu bayar, lalu menantang melihatmu. Aku bisa minum anggur jutaan, kau bisa. Kau ini anjing miskin pakai uang nonagu, gaji kecil coba. Lebih baik kau buka juga biar aku lihat kau berani buka. Mendengar itu, kau duduk dengan tenang. Maaf, aku benar-benar tidak miskin. Pelayan, anggur ini aku mau 2 botol, bayar langsung. Lalu kau lempar kartu, Chen Fan kau gila makan sekali. Habis jutaan, nonagu akan bunuh kau. Liu Ruyan tidak tahan mengingatkan. Tapi kau jawab enteng, tidak apa-apa, uang kecil. Su Baoshi acungkan jempol. Senyumnya makin lebar. Dasar bodoh, benar-benar kena pancing. Dia memang mau bikin dia boros. Nonagu tahu pasti pecat dia. Saat itu dia jadi semut, lalu dia tertawa lagi. Aku ini orang tidak mau kalah. Orang bilang aku miskin. Aku harus lawan. Tambah 2 botol lagi. Aku harus lebih banyak darinya. Kau langsung sambung. Tambah 4 botol lagi. Su Baoshi teriak. Tambah 5. Keduanya saling sahut sekeliling. Orang sekitar tercengang, ini bukan cuma anggur, tapi perang uang. Akhirnya pelayan ingatkan Su Baoshi. Saldo tidak cukup, Su Baoshi tanpa malu tepuk meja. 5 botol ya 5 botol. Tuan Chen benar-benar kaya. Makan sekali habis 20 juta. Kalau nonagu tahu kau makan habis 20 juta. Bicara, dia tertawa melihatmu, orang sekitar juga menunggu lihat kau malu. Liu Ruyan tidak berdaya, kau terlalu gegabah. Aku sudah bilang dia sengaja memancingmu. Sekarang bagaimana jelaskan ke nonagu? Sepertinya putus pertunangan itu benar. Pria gegabah tidak layak diandalkan, benar, memang sulit dijelaskan. Kalau begitu putus saja.
Pelayan, tolong kembalikan semua anggur ini. Saya ingat anggur yang belum dibuka bisa dikembalikan. Senyum Su Baoshi langsung beku. Liu Ruyan juga tercengang, bahkan pelayan ragu dengan pendengarannya. Bisa begitu? Kembalikan semua anggur, uangnya jadi kembali. Ini bukan main-main. Su Baoshi marah besar, kau tidak mau kalah. Anggur yang dibeli masih bisa dikembalikan. Aku cuma mau buktikan kau itu bukan untuk benar-benar minum. Kenapa tidak bisa? Kau dengan tenang bicara. Su Baoshi mengepalkan tangan berderak. Kau benar-benar anjing. Anjing miskin, kau balas dengan tenang. Kau berani, jangan pakai uang nonagu. Su Baoshi berteriak marah. Anjing miskin, kau balas lagi. Kau berani, jangan kembalikan. Su Baoshi berteriak keras. Anjing miskin, kau masih balas. Su Baoshi hampir gila. Apapun dia bilang, kau hanya ulang dua kata itu. Apalagi dia tadi belum bayar. Kau benar-benar bunuh dia dengan satu jurus. Tiba-tiba dia ingat hak istimewa kartu VIP tertinggi di tangannya. Tarik kartu dan banting keras di meja. Dia berteriak hampir gila. Baik, Chen, kau berani memakiku seperti ini? Hari ini akan kuajari kau apa itu hak istimewa. Pelayan, aku tamu VIP hotel, jangan beri dia refund. Chen Fan mengeluarkan kontrak akuisisi, aku pemilik di sini siapa? Chen Fan mengeluarkan kontrak akuisisi, aku pemilik di sini, siapa yang berani tidak memberiku refund? Lihat kontrak itu. Suasana langsung hening, ada yang ragu dan periksa kebenarannya. Su Baoshi sangat terkejut, matanya hampir menempel di kontrak. Mencari celah, tapi hasilnya membuatnya putus asa. Kontrak ini ternyata asli. Liu Ruyan menarik napas tak percaya, dan dia tidak tahu apa-apa tentang akuisisi nonagu. Kau sedikit tersenyum. Terima kasih, Tuan Su, sudah meningkatkan omset hotel. Sekali makan habis 20 juta, cukup untuk masuk sejarah. Semua orang menatap Su Baoshi dengan sinis, bersaing daya beli dengan pemilik hotel. Benar-benar bodoh. Su Baoshi hampir muntah darah dilihat semua orang, terutama saat melihat ekspresimu, ingin menghancurkanmu. Dia marah besar pada Chen Fan. Apa yang kau pura-pura? Bukankah ini properti nonagu kau? Paling-paling cuma karyawan, dia berdiri dengan kesal. Marah-marah padamu, Chen Fan. Chen Fan, tunggu saja, suatu hari aku akan menghancurkanmu. Lalu berteriak pada pelayan, batalkan anggur, 20 juta untuk beli anggur, dia sakit hati, bagaimanapun juga. Harus dikembalikan. Saat itu kau berkata dengan tenang, hari ini kuajari kau apa itu hak istimewa. Pelayan, jangan refund. Pelayan ketakutan mundur, Su Baoshi hampir gila. Chen Fan, kau benar-benar tidak memberiku refund. Percaya aku tidak akan datang lagi ke sini. Bisnis pintu terbuka berani tidak memenuhi permintaan Tuhan. Permintaan Tuhan pasti dipenuhi. Tapi kau anjing, sebenarnya aku tidak peduli karena nanti kau tak bisa masuk. Beritahu resepsionis, pasang papan di pintu mulai hari ini. Su Baoshi dan Wang dilarang masuk begitu selesai bicara. Sekeliling langsung tertawa, muka Su Baoshi ungu. Marah Perzi, tapi di luar baru sadar anggur belum diambil. Saat mau masuk lagi dihadang staf Tianhai Hotel. Di luar, Liu Ruyan bingung. Kapan nona aku beli hotel? Siapa bilang dia yang beli? Aku yang beli. Liu Ruyan langsung tertawa. Kau pikir aku anak 3 tahun? Kau saja bisa beli. Kau bingung dan malas jelaskan. Liu Ruyan lihat kau diam. Senyum, baiklah, aku tak akan menghancurkanmu. Tapi, Chen Fan, kusarankan kau hidup lebih nyata. Jangan pura-pura lagi, katakan jujur. Apa kau tahu aku di restoran ini? Sengaja datang, kau bingung, Liu Ruyan. Menatapmu dengan serius, Chen Fan. Nanti tak perlu pamer di depanku, bicara langsung saja. Meskipun kita sudah tidak mungkin, jadi teman masih bisa. Kau tak perlu diam-diam ikuti aku. Kalau mau ajak aku makan, bisa langsung ajak. Kalau aku ada waktu, akan kuterima. Liu Ruyan berpikir pasti karena Lin Yuwei ada tekanan. Hatinya tidak nyaman. Dan ingat dia dulu baik padanya, jadi dia ikut dengar ini kau malas bicara, langsung. Letakkan sampit dan pergi. Liu Ruyan kaget. Tanya mau kemana, tidak makan. Kau jawab 2 kata dan pergi. Dia tak mengerti dari mana percaya dirinya. Liu Ruyan lihat punggungmu pergi, tersenyum pahit. Mungkin karena aku benar. Jadi malu sementara itu. Su Baoshi pulang. Ayah, aku mau bunuh Chen Fan, pasti kubunuh dia. Jangan bicara bunuh-bunuh terus. Marah sama Chen Fan. Aku setuju investasi dan kerja sama dengan Tianlong Group. Su Baoshi bisa lihat Yue. Bisnis itu bisnis, perasaan itu perasaan. Yue dan Baoshi sudah teman lama. Meski tanpa investasi ini, harus diobati juga. Aku dan Baoshi pergi bersama. 3 orang sampai di kamar tidur lantai 2 si Jiao Manor. Lalu pakai cara guru-guru lagi, pakai darah Su Baoshi untuk bangunkan Lin Yuwei. Semua salah Chen Fan, aku benci dia, putriku tidur lebih dalam kali ini. Sudah, kalau terus begini, bangun beberapa bulan sekali, mirip tanaman.
Nanti kalau aku tiada bisnis, siapa yang urus? Apa kita salah cara? 用错办法了。 Baoshi pernah bilang, kali lalu guru, gu baca mantra, kali ini cuma tetes darah. Jadi tidak ada efek. Su Tianlong mengingatkan, Su jujur, bawa Baoshi ke sini juga. Coba-coba, tidak berharap banyak, guru gu tidak bisa sembuhkan. Kali lalu Chen Fan yang sembuhkan, mulutmu jelek, cari guru gu lagi, apapun hasilnya jangan lepaskan. Harapan ini cepat cari. Lin Shannon tidak punya pilihan cari guru gu lagi. Guru gu dan Su Tianlong sudah sepakat, bicara singkat lalu ke si Jiao Manor. Setelah guru gu periksa, wajahnya pura-pura serius. Nona Lin memang kambuh karena marah, tapi aku punya cara selamatkan dia, dan jamin dia tidak kambuh lagi. Asal ada harapan, meski harus bayar dengan saham perusahaan, dia mau. Guru gu tarik napas dalam, wajah serius. 恭喜，徐公子就是要解的有缘人，只要让他们同处一夜，第二天 Nona 李 Lin 小姐 pasti 自然会 bangun. 醒来。 Asal mereka semalam bersama, besok Nona Lin pasti bangun. Semua orang terkejut. Lin Shannon mengerutkan kening, hitung dalam hati. Di sisi lain, kau baru masuk Yunding Tiangong, telinga dengar suara lembat. Kau pulang, kau lihat Gu Yungxi di sofa seperti orang lain penuh energi. Pakaian olahraga dan kuncir kuda seperti mahasiswi ceria. Cepat makan, makanan sudah dingin. 菜都快放凉了。 Apa ini masih Gu Yaojing yang suka bercanda? Cepat, kenapa diam? 愣着干什么？ Apa kau benci masakanku? Dia lihat kau tak bergerak pipi merah, kau duduk di meja. Lihat 4 lauk 1 sup, duduk tak cium bau obat, malah lebih heran, kenapa seperti berubah. Coba ini masakan andalanku enak? 可是我的拿手菜，味道怎么样？ Lemak dan daging pas, 肥瘦正好。 lumer di mulut. Ini setidaknya direbus 2 jam. Kau sibuk ini sepanjang sore. Seorang putri keluarga Gu datang ke Tianhai. Seluruh Tianhai terguncang. Sekarang malah masak di dapur, tak terduga aku. Suka masak sejak kecil, dia mulai belajar. Di sini dia berhenti. Ekspresi tiba-tiba tidak natural. Kau juga bisa masak. Tentu bisa. 当然会了。 Sebelum 18, kakekku paksa aku keras, bukan cuma masak, cuci baju juga. Buat anggur dan semua aku lakukan, kakek itu benar-benar peras. Kakek 那 itu 个老头 gurumu. 就是你师傅。 Lalu setelah 18, dia tidak bisa kalahkan aku. Aku suruh dia cuci baju dan masak untukku. Kalau tidak patuh, aku ganggu dia. Cuci baju dan masak. Kalau tidak patuh, aku ganggu dia. Hubungan kalian pasti baik, bisa cerita. Apa yang diajarkan? Semua belajar. Ilmu obat, bela diri, feng shui, bagua, formasi aneh, dan wajah serta ramalan. Wajah kau bisa baca wajah, bisa lihat wajahku? 那你能不能帮我看看我的面相？ Lihat masa depanku. Dia letakkan kedua tangan di meja, penuh harap menatapmu, kau perhatikan wajahnya. Detik berikutnya kaget, ini pertama kali lihat dia begitu dekat, Gu Yunxi sadar tatapanmu. Pipi jadi merah, matanya juga menghindar. Tapi tetap berani tatap balik. Apa kau lihat sesuatu? Perhatikan lagi Gu Yungxi, tapi begitu lihat. Alismu berkerut, di mata orang biasa Gu Yungxi pasti cantik, tapi di aturan Kixiao Qigong, posisi Kixiao Gu Yungxi jatuh di Shagong, artinya umur pendek, wajah ini berarti dia. Banyak derita di masa muda, alis air mata berarti orang tua tidak suka, dan tidak dekat saudara. Dahi cerah, rahang bersinar, tapi jatuh di Shagong, artinya dia di saat paling bahagia. Tiba-tiba mati, kau terkejut, orang bilang Tiansha Goxing buruk, tapi tidak tahu lebih mengerikan Tiansha. Gurren. Bagaimana? Jangan menakutiku. Jangan bilang buruk, kalau buruk kau salah lihat. Aku sekarang sangat bahagia kau paksa. Senyum dulu dengar guru bicara ini, kau pikir palsu, mana ada orang dengan nasib sesulit ini. Kau tertawa apa? Jangan kira kau bohong, sungguh. Sekarang aku merasa sangat bahagia. Apa kau tidak penasaran kenapa aku begitu bahagia? Lalu kenapa kau merasa bahagia? Karena bertemu denganmu begitu selesai bicara, wajahnya kembali merah. Tapi matanya tetap menatapmu, hatimu bergetar aneh, merasa kata-katanya berbeda dari sebelumnya, tapi tidak bisa sebut alasannya. Aku buka pintu. Biarkan aku buka. Nona, baru dapat kabar, provinsi sudah putuskan kembangkan lahan 140, investasi sangat besar. Lahan ini, nilainya diperkirakan berlipat, kesempatan bagus ini dirusak Chen Fan. Kusarankan pecat dia, datang ke Tianhai untuk buktikan kemampuan ke keluarga. Lahan 140 memang kesempatan sempurna. Paman Feng juga kirim kabar, tapi terlambat. 只是还是晚了一步。 Aku tahu kau pulang dulu, ini jelas salah Chen Fan. Kau tidak mau tindak diam aku. Bilang aku tahu, kerugian lahan 140 akan kukembalikan sendiri. Kau mau ambil lahan 140, tentu mau. 当然想。 Semua salahmu, kalau tidak lahan ini sudah milik Nona, kau harus tanggung jawab. Baik, kalau Dai mau, 想要 ambil kembali saya. Ini tidak sesulit yang kau pikir.
Chen Fan, Guyungxi meninggikan suara, orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu, seperti Xu Tian, Long dan Lin Zhenan, kabar lahan 140 akan tersebar dalam beberapa jam. Bagaimana mereka mau? Lepaskan daging yang sudah di mulut, baik. Ini kau sendiri yang bilang. Chen Fan, semoga kau benar ambil lahan 140, nanti aku rela jadi sekretarismu. Kau suruh aku lakukan apapun, tapi kalau tidak, kau mengundurkan diri dan pergi, nona kau. Dengar sendiri, dia yang bilang, aku tidak paksa, aku bilang bisa ambil. Pasti bisa ambil, ingat apa yang kau bilang tadi. Jangan menyesal nanti, kau balas seenaknya. Tak peduli tanah itu, yang lebih kau pikirkan adalah Gu Yunxi meski dia belum tahu sekarang. Tapi pertunangan kalian memang ada, dan dia benar-benar cocok jadi istri, kau tak boleh biarkan dia mengakhiri hidupnya sembarangan. Bagaimana kau akan ambil kembali tanah 150 itu? Kalau benar-benar tak bisa, aku akan cari Paman Feng pakai hak istimewa. Lin Zhenan, Lin Zhenan, Lin Zhenan, Lin Zhenan. Apa yang dia cari padaku sekarang? Sementara itu, keanehan terjadi. Ayah, kenapa mereka belum keluar? Su Baoshi menatap ruang kerja dengan cemas, sejak Master Gu bilang soal mengusir sial. Lin Zhenan dan Xiao Yalan masuk ke ruang kerja untuk berdiskusi, sudah setengah jam. Bagaimana aku biasanya mengajarimu? Hadapi masalah besar dengan tenang. Dia jelas tak puas dengan kegelisahan putranya, lalu berubah nada, bicara sinis, jangan khawatir, kalau mereka mau diskusi berarti sudah tertarik. Bahkan jika akhirnya tak setuju, aku masih punya cadangan. Malam ini pasti aku buat kau bersama Lin Yuwei. Dia bicara dengan sangat yakin. Ya, aku menunggu. Kalau bisa ditemani Lin Yuxi, malah bikin dia lebih bahagia. Dia kan wanita tercantik di Tianhai. Nanti rekam video kirim ke Chen Fan. Lihat ekspresinya saat tunangannya diperlakukan begini, dan satu tunangan lagi. Orang ini pasti penipu ulung ya. Hu Tianlong langsung memberi isyarat, bagaimana hasil diskusinya. Penyakit Nona Lin sudah tak bisa ditunda. Semakin lama ditunda, akibatnya hanya akan semakin parah. Kami masih perlu pikir lagi. Kalian tak percaya padaku Gu seseorang. Baiklah, aku tak akan menemani lagi, Master. Tunggu, kami bukan tak percaya, hanya tak rela kehilangan kesucian putri. Benar-benar salah besar. Kalau begitu biar ku beritahu. Tuan Su adalah orang berbakat besar. Biarkan dia mengusir sial untuk putrimu yang sakit. Itu berkah besar, kalian yang untung besar. Su Baoshi ternyata orang berbakat besar. Apa? Anakku Su Baoshi berbakat besar. Sampai sekarang aku juga. Tak perlu disembunyikan lagi. Sebenarnya Tuan Su bukan orang yang ditakdirkan, tapi lahir dengan nasib kaya raya. Aku pakai istilah orang ditakdirkan hanya untuk mengurangi rasa bersalah kalian. Yang disebut mengusir sial pada dasarnya ambil energi sendiri. Untuk menyembuhkan orang lain. Ternyata anakku berbakat kaya raya. Kalau begitu, tak jadi usir sial. Ayah, aku tak pergi. Aku tak bisa pergi, bagaimana bisa aku lihat Yuwei sakit? Aku selalu anggap dia adikku sendiri, bagaimana bisa aku lihat dia menderita? Memberi energiku pada Yuwei, apa masalahnya? Bahkan jika harus beri nyawaku, apa masalahnya? Aku pasti tak pergi. Kau! Lin Zhenan dan Xiao Yalan tersentuh oleh kata-kata Su Baoshi, wajah mereka penuh haru. Master Gu merasa saatnya tepat, berbalik hendak pergi. Baik, kau rela hancurkan hidupmu demi selamatkan dia. Sungguh setia dan penuh kasih, aku tetap harus ingatkan kau. Setelah kau usir sial untuknya dan beri energinya, cepat kembali. Setelah kau usir sial untuknya dan beri energinya, suatu hari kau akan menyesal, aku tunggu hari penyesalanmu. Itu. Tapi baru sampai pintu didorong keras, Shang Zhiqiang masuk dari luar. Mau datang dan pergi sesuka hati. Apa kau sudah tanya padaku? Chen Fan. Su Tianlong dan Su Baoshi langsung berubah wajah. Kenapa dia datang ke sini? Lalu di belakangnya muncul sosok. Itu Gu Yongxi. Dia berganti gaun hitam panjang, tampak sangat anggun. Nona Gu, kau datang. Lin Zhenan dan Xiao Yalan seperti melihat penyelamat. Cepat melangkah menyambut. Telepon Lin Zhenan tadi berharap dia bisa datang dan ajak kau obati. Karena di Tianhai, antara sakiti Su Tianlong atau Lin Zhenan, dia hanya bisa pilih satu. Begitu terima telepon, aku langsung datang. Semoga belum terlambat. Tidak. Terima kasih Nona Gu. Terima kasih banyak, Lin Zhenan tak berani bicara banyak di depannya. Meski penuh amarah padamu, tapi tetap berharap kau bisa sembuhkan Lin Yuwei. Nona Gu, biarkan dia mulai sekarang. Yuwei masih pingsan, mengusir sial memang cara. Tapi tak bisa biarkan putri kehilangan kesucian. Apa? Kalian memanggilnya. Biarkan dia obati Yuwei. Dengan Chen Fan obati, bagaimana aku bisa use yourself? Su Tianlong mengerutkan kening.
Apa yang kau teriak? Takut rencana kotor kalian gagal. Begitu kau ucapkan ini, Su Baoshi dan Su Tianlang gemetar, ketahuan mulut bagus. 邪恶计划，这是什么意思？你摊了摊手，心里满是无奈。 Aku bingung bagaimana kau bisa jadi orang terkaya dengan X segitu. Beberapa waktu lalu Lin Yue pingsan. Su Baoshi bilang dia ditakdirkan usir sial. Kali ini Lin Yue pingsan lagi. Dia masih mau usir sial. Masalah sederhana. Mereka komplotan dengan penipu ini. Tujuannya untuk merayu putrimu. Begitu kata ini keluar, Lin Zhenan dan Xiao Yalan langsung menatap Su Baoshi. Gu Yunxi juga mengerutkan kening. Wajahnya sangat tidak enak. Kau ini fitnah. Su Tianlang mengatupkan gigi meski penuh amarah tetap berusaha tenang. Tuan Chen, aku tahu ada masalah antara kita. Tapi jangan bicara sembarangan. Sebelumnya aku tak pernah kenal Master Gu. Mana mungkin aku bersekongkol dengannya. Anakku bisa selamatkan Lin Yue karena dia lahir dengan nasib kaya raya. Bisa sembuhkan energi. Kau tertawa dingin. Nasib kaya raya dari mana? Dari wajah itu. Sepertinya kemarin masih kurang keras. Tangan. Kau. Su Tianlang hampir muntah darah karena marah. Nona Gu, aku bingung kenapa kau bergaul dengan orang sombong ini. Orang ini sombong, bicara dan bertindak tanpa aturan, tak layak dihargai. Anakku 1000 kali lebih baik darinya. Aku 1000 kali lebih baik darinya. 10.000 kali. Di mana lebih baik? Lebih baik karena pernah ditunggangi kuda. Su Baoshi langsung terdiam. Mereka komplotan, cari bukti sendiri dan... Kalau bukan karena Nona membujuk, bahkan jika kalian berlutut memohon, aku tak akan datang obati. Ini yang terakhir. Jangan cari aku lagi nanti. Tapi ada satu syarat. Saham Tianlong Group harus diberikan pada Nona Gu. Nada bicara macam apa itu? Siapa yang dia perintah? Tapi demi penyakit putri, akhirnya harus merendah. Aku mengerti. Aku akan beri saham pada Nona Gu. Kau lihat tujuannya sudah tercapai. Tak bicara lagi, langsung menuju kamar tidur di lantai 2. Berhenti bocah, bagaimana kau berani tendang aku? Orang pisisan sepertimu yang paling menjijikan. Berani teriak lagi, aku tendang kau sampai mati, Aula Henning. Begitu kau masuk kamar, semua orang tersadar. Mau ikut lihat tapi baru sampai pintu. Pintu tiba-tiba tertutup, wajahnya cantik. Tapi muka dingin ini membosankan, pantas cari aku. Ternyata ganti strategi. Setelah selesai, kau buka selimut, buka baju Lin Yue. Tak lama kau atur dia ke posisi terapi. Masukkan ke ujung jari, gunakan jari sebagai jarum. 2 menit kemudian, terapi selesai. Kenapa belum sembuh? Metode terapi tak salah. Sepertinya masih dalam kondisi tidur. Orang di samping tak bangun. Benar-benar tidur nyenyak. Chen Fan. Apalagi pria. Bahkan wanita pun tak ada. Saudara Lin, jangan percaya omongan gila ini. Aku bersumpah di depan langit. Sebelumnya aku tak kenal Master Gu. Chen Fan pasti memfitnahku, yang si dudak diam di samping. Matanya selalu tenang. Dia percaya padamu tapi tak punya bukti. Lin Zhenan dan Xiao Yalan duduk diam. Tak ada yang berkomentar. Mereka tahu jika saat ini marah Su Tianlong. Kalau kau tak sembuhkan Lin Yue, bagaimana nanti? Masih harus andalkan Su Baoshi dan Master Gu. Karena itu tak berkomentar adalah pilihan terbaik. Bagaimana? Apa Yue sudah sembuh? Lin Zhenan dan Xiao Yalan cepat berdiri bertanya. Gu Yunxi juga penuh harap. Sementara Su Tianlong dan yang lain tegang, kau heran mereka masih bisa akur begini. Lin Zhenan tahu putrinya dijebak tapi masih tahan. Benar-benar penurut, sudah sembuh. Naik ke atas, goyang sedikit, dia akan bangun. Banggan. Mendengar itu, Lin Zhenan akhirnya lega. Su Tianlong dan yang lain tercengang di tempat. Setelah merencanakan selama ini, akhirnya digagalkan lagi oleh Chen Fan. Orang ini begitu hebat. Lagi pula, apakah Lin Zhenan akan percaya padanya? Jika dia percaya, apa yang harus mereka lakukan? Mereka panik total. Gu Yunxi penuh kekaguman di matanya. Menatapmu dengan senyum tipis, lalu beralih ke Lin Zhenan. Tuan Lin, karena Tuan Chen sudah menyembuhkan putri Anda harus memenuhi janji. Tanda tangani kontrak dan serahkan tanahnya. Namun telepon tiba-tiba berdering. Lin Zhenan tertegun setelah menjawabnya.
Area sekitar Plot 140 akan dikembangkan besar-besaran. Saat bersamaan Su Tianlong juga menerima telepon. Plot 140 akan dikembangkan besar-besaran. Gu Yunxi sedikit mengernyit. Waktu ini terlalu kebetulan, tapi segera. Relax. Masih percaya Taipan bukan orang yang ingkar janji. Kita selamat kali ini. Su Tianlong meletakkan telepon dengan hati. Sangat bersemangat. Nilainya naik beberapa kali lipat. Ini sungguh luar biasa. Tapi dia tiba-tiba menyesal jika ditunda lagi. Tanah ini akan sepenuhnya miliknya. Tidak perlu berbagi dengan Lin Shenan. Ada perhitungan di matanya. Lalu berkata, Nona Gu, saya tebak Anda sudah mendapat kabar sebelumnya makanya. Menyuruh Chen Fan menyelamatkan Yue benar. Maksudnya jelas menunjukkan dia menghitung demi keuntungan dan menjebak Lin Shenan. Gu Yunxi dengan tenang mengakui. Benar. Tapi saya yakin berapapun kali lipat tanah ini tidak sepenting. Nona Lin, Tuan Lin selalu mencintai putrinya. Meski tahu kabar sebelumnya, dia tetap akan membiarkannya dirawat. Su Tianlong tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap Lin Shenan. Lin Shenan berpikir sejenak, akhirnya bicara. Dengan senyum di wajah, demi putriku, tanah ini berapapun nilainya. Bisa dianggap sebagai biaya pengobatan. Nona Gu, saya tentu akan menepati janji, tapi kontrak harus ditandatangani oleh Nona Gu. Tidak boleh Chen Fan yang tanda tangan. Gu Yunxi sedikit mengernyit. Apa maksudnya? Lin Shenan serius? Nona Gu mungkin belum tahu. Putri saya pingsan bukan karena jebakan Su dan Master Gu, tapi karena marah pada Chen Fan di samping Anda. Saya bisa memberikannya pada Anda, tapi saya tidak akan pernah membiarkan musuh menandatangani. Mendengar itu, semua orang di tempat bingung. Anda marah, tidak punya otak, tidak perlu dijelaskan lagi. Anda yang menyebabkannya. Lin Shenan tegas. Nona Gu, saya berikan tanahnya. Kontrak bisa ditandatangani kapan saja. Su Tianlong tidak bisa menahan. Tertawa keras. Untung Lin melihat jelas. Kalau tidak saya benar-benar difitnah. Benar, jangan biarkan Chen Fan yang tanda tangan. Paman Lin memang bijaksana. Su Baoshi melirikmu dengan sombong. Saya Gu tidak pernah melakukan hal keji. Tapi beberapa orang di belakang bukanlah apa-apa. Master Gu kembali sombong. Gu Yunxi sangat marah. Tanpa tanda tanganmu, sesuai taruhan dengan Shang Shuang, Anda harus pergi. Saat itu meski dia menjelaskan, tidak akan meyakinkan orang. Bagaimana jika saya memaksa Chen Fan yang tanda tangan? Auranya meledak. Tekanan di seluruh ruangan tiba-tiba naik. Su Tianlong dan Su Baoshi tersenyum kaku. Ekspresi Lin Shenan juga muram, tapi tetap nekat. Nona Gu, saya tidak ingin bermusuhan dengan Anda, tapi saya meremehkan Chen Fan yang tak tahu malu. Jika Nona Gu memaksa saya akan mengingkari janji. Gu Yunxi menyipitkan mata. Saat itu Anda tertawa dingin. Baik, simpan sendiri tanah ini. Kami tidak mau, tapi sebelum gelap besok, saya akan membuat Anda berlutut memohon saya menerima tanah. Nona Gu, ayo pergi. Gu Yunxi awalnya ingin terus menekan, tapi melihat sikapmu yang sangat dingin, dia tetap mengangguk dan mengikuti saat kalian keluar dari villa. Su Baoshi tidak bisa menahan maki apa-apaan. Berani memfitnah saya. Benar-benar sampah. Lin bijaksana untuk merayakan. Besok adakan upacara peletakan batu pertama di Plot 140. Bagaimana? Su Tianlong senang. Tanah melonjak dan sekaligus melemparkan masalah padamu. Selain putranya tidak bisa meniduri Lin Yue. Malam ini hampir sempurna. Lin Shenan tidak mendukung siapapun, hanya menyuruh mereka pergi. Zhao Yalan di lantai atas akhirnya tidak bisa menahan kenapa. Lin Shenan menghela napas. Apapun kebenarannya, Nona Gu pada akhirnya akan mengambil tanah. Chen Fan cepat atau lambat akan menjadi orang tak berguna, tapi Tianlong Group akan selalu ada. Jika harus mengorbankan seseorang, hanya bisa Chen Fan. Begitu selesai bicara, Lin Yue keluar dari kamar dengan alis berkerut. Ayah, mungkinkah kita meremehkan Chen Fan? Anda dan Gu Yunxi meninggalkan villa. Kemarahannya masih sulit diredam. Menganggap Lin Shenan tidak tahu berterima kasih. Dia melihat wajahmu. Dia melihat wajahmu muram. Minta maaf, maaf. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan diperlakukan seperti ini. Saya juga tidak menyangka dia akan begini. Mulai sekarang saya tidak akan menyuruhmu melakukan apapun yang tidak kamu mau. Gu Yunxi semakin bersalah. Anda menghiburnya dengan lembut. Jangan salahkan dirimu, mereka yang tidak punya batas. Bicaramu tiba-tiba tegas. Kalau begitu jangan. Salahkan saya melakukan sesuatu, berhenti. Saya harus turun untuk urusan. Gu Yunxi terkejut. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan gegabah. Mereka semua tokoh besar di Tianxi. Tenang, saya akan membuat mereka berlutut dengan patuh dan mengembalikan tanah itu padamu. Begitu selesai bicara, dia membuka pintu dan melompat turun. Gu Yunxi berteriak. Kaget Chen Fan. Tapi saat dia melihat lagi, kamu sudah lari jauh. 20 menit kemudian, bayanganmu mendarat di Plot 140. Matamu berkilat, langkah mantap mengelilingi tanah dengan langkah bagua, sambil mendongak melihat bintang wajah. Menunjukkan keseriusan dan kat yang belum pernah ada sebelumnya. Sebelumnya kamu tidak pernah menggunakan cara khusus.
Tapi kali ini Lin Shannon benar-benar membuatmu marah. Meski kamu tidak ahli dalam bisnis, tapi kamu bisa melakukan sihir. 1 jam berlalu, kamu menyelesaikan putaran terakhir di tanah. Kaki menginjak keras, suara meledak. Dentuman, tanah seolah bergetar. Bintang jatuh melintas di langit malam. Keesokan harinya, provinsi memutuskan pengembangan besar-besaran di sekitar Plot Satsun Maptepulu. Berita ini menyebar ke seluruh kota. Semua orang mengira Su Tianlong akan menderita, tapi tidak menyangka badut akhirnya adalah Anda, seseorang. Memperkirakan kasar, selama pengembangan berjalan lancar, Su Tianlong kali ini bisa meraup lebih dari 2 miliar. Sayang harus dengan Lin Zhenan. Berbagi setengah, memikirkan itu dia masih menyesal. Baoshi awasi lokasi. 1 jam lagi upacara peletakan batu pertama dimulai. Dekorasi harus rapi. Sedikit, Su Baoshi penuh sombong. Ayah, tunggu saja. Chen Fan si kecil itu ingin kami berlutut. Nanti saya akan buat dia malu di depan umum. Di Yanding Tiangong, Shang Shuang bergegas masuk ke villa. Tangannya masih memegang. Itu undangan upacara peletakan batu pertama dari Tianlong Group. Di atasnya secara khusus disebut Tuan Chen harus hadir. Anda dengan santai mengambil undangan itu. Tuan Chen, setelah membaca undangan ini, apa pendapat Anda? Apa yang bisa dipikirkan? Karena mereka mengundang. Ya, pergi saja. Anda benar-benar tidak tahu malu. Shang Shuang langsung marah. Menoleh Ki Guyungsi. Nona, sesuai perjanjian sebelumnya, dia belum mengambil tanah. Harus mengundurkan diri. Anda sudah dengar itu? Guyunsi tampak sulit. Dia tahu tanah kemungkinan besar tidak akan kembali. Tapi dia tidak tega membiarkanmu pergi. Hanya bisa nekat bicara. Hari ini hanya peletakan batu pertama. Mungkin masih ada kesempatan kembali ke tangan kita, Nona. Apa yang dia berikan padamu? Shang Shuang marah. Menghentak kaki, Anda malas berdiri. Ayo lihat upacara ini. Mungkin ada kejutan. Begitu selesai bicara, kamu sudah. Pertama melangkah keluar. Guyungsi dan Shang Shuang hanya bisa mengikuti dengan pasrah. Lokasi upacara ramai. Semua tokoh Tianxi hadir, cemuhan di sekitar terus. Chen Fan benar-benar berani datang. Nona Gu pasti menyesal, tanah tidak dapat, harus menemaninya malu. Guyungsi mendengar. Wajahnya merah padam. Shang Shuang terus menatapmu dengan marah. Tapi kamu hanya tersenyum tipis, tidak peduli saat itu. Su Baoshi mendorong kerumunan mendekat, berpura-pura sopan. Nona Gu, selamat datang, tapi Anda tidak seharusnya membawa orang seperti ini. Wajah Guyungsi dingin seperti es. Siapa yang saya bawa? Bukan urusanmu. Su Baoshi tersinggung, wajahnya pucat. Dalam hati bersumpah cepat atau lambat akan membawanya ke ranjang. Adik, lihat, dia pergi dengan malu. Santai berkata, terima kasih. Guyungsi setelah mendengar tidak bisa menahan tersenyum kecil. Dan di kerumunan, Liu Ruyan juga melihat adegan itu, marah menghentak kaki, di satu sisi masih mengingat, di sisi lain menggoda Guyungsi. Brengsek, brengsek. Su Tianlong dan Lin Zhenan mengenakan jas. Su Tianlong dan Lin Zhenan naik ke panggung. Su Tianlong mengambil mikrofon. Dengan senyum cerah bicara, dalam upacara peletakan batu pertama, saya berterima kasih pada satu orang, yaitu Chen Fan. Jika bukan karena dia, saya tidak akan mendapatkan tanah ini. Terima kasih, Tuan Chen. Su Baoshi juga membungkuk hormat. Terima kasih telah memberikan tanah prioritas provinsi ini. Saya berterima kasih pada leluhurmu 8 generasi. Suasana langsung pecah tawa, semua orang bisa mendengar. Mereka menggolok-golokmu sama-sama saat kalian menangis. Jangan maki saya, Anda menjawab dengan nada datar. Pandangan di sekeliling langsung menunjukkan penghinaan. Lin Zhenan tiba-tiba bicara. Sebenarnya saya juga harus berterima kasih pada Chen. Jika bukan karena dia, saya tidak akan masuk proyek ini. Dia berhenti sebentar. Kemarin dia membuat putih saya kambuh. Saya seperti semut di atas wajan panas. Tapi dia datang sendiri mengaku bisa menyembuhkan, meminta saya mencari cara untuk mendapatkan tanah ini dan memberikannya padanya. Saya lalu pergi bicara dengan Su karena khawatir pada Yu Wei. Langsung setuju memberi saya setengah tanah. Saat Yu Wei sadar, dia bilang dia pingsan karena marah padanya. Jadi saya akhirnya tidak memberikan tanah itu. Kenapa dia begitu menginginkan tanah ini? Saya baru sadar. Akan segera dikembangkan besar-besaran. Ucapan ini membuat seluruh tempat hening. Lin Yue menatap ayahnya dengan kaget, bagaimana bisa bicara seperti itu. Sebentar kemudian, kecaman datang seperti banjir. Bajingan, dia sudah tahu tanah ini akan dikembangkan. Jadi menjebak Nona Lin, hidup bertahun-tahun baru pertama kali melihat. Nona Gu usir orang seperti ini, atau dia akan merusak nama baikmu. Orang seperti ini pantas dihukum mati. Gu Yunxi melapalkan tinju. Bagaimana pria ini bisa memutarbalikkan fakta, sementara Liu Ruyan terkejut. Apakah ini benar-benar dilakukan Chen Fan? Dan hanya kamu yang tetap tenang, orang-orang ini sudah tidak punya batas. Lagi, apa yang perlu dimarahi? Anda menjawab dingin. Benar, kalian semua benar. Saya memang menginginkan tanah ini. Sampai sekarang. Benar, kalian semua benar. Saya memang menginginkan tanah ini.
Sampai sekarang juga sama, jika kalian mau, saya siap kapan saja. 1 juta untuk membelinya. Ucapan ini membuat seluruh tempat gempar. Benar-benar tak tahu malu di mana mukamu. Tanah ini setidaknya bernilai 2 miliar. Kamu siapa? Berani menawar 1 juta. Su Baoshi berteriak, Nona Gu, pecat dia sekarang. Gu Yunxi tertegun, penuh kebingungan. Apa maksudnya ini? Bagaimana mungkin tanah ini hanya bernilai 1 juta? Diam, jangan buat Nona ikut malu. Shang Shuang membentak keras. Kamu santai, saya ini demi kebaikanmu. Sekarang masih bisa 1 juta. Sebentar lagi mungkin tidak berharga sudah. Jangan banyak bicara. Upacara segera mulai. Anda perlahan mendongak. Menatap mata tajam Su Tianlong, wajahnya pucat, tidak perlu kau ingatkan. Peletakan batu pertama pasti akan dimulai. Tapi saya juga harus ingatkan, tanah ini tidak akan dijual, perhitunganmu pasti gagal. Lin Shenan tersenyum sinis. Su, jangan hiraukan anak muda ini. Kami memberi muka pada Nona Gu, makanya tidak mengusirnya langsung. Mulai saja upacaranya. Su Baoshi menatapmu dengan marah, bergumam pelan dengan kesal. Orang ini gila tengguh. Nona Gu pasti akan memecatnya. Akhirnya memilih saya sebagai mitra. Su Tianlong mengumumkan dengan lantang. Semua orang jangan dipedulikan. Hanya orang kecil. Selanjutnya upacara resmi dimulai. Pertama, silakan Master Gu naik panggung. Pengusaha selalu paling mementingkan ritual. Setiap kali proyek dimulai, mereka mengundang seorang master. Hari ini master itu adalah Master Gu. Saat dia muncul, beberapa karyawan membawa meja persembahan kepala babi, buah, kue lengkap. Master Gu mengenakan jubah, memegang pedang panjang. Dia berjalan ke meja, menyalakan dupa dan lilin. Mulut bergumam mantra, hari baik ini, langit dan bumi terbuka. 4 musim damai. Pedang dilempar ke udara setinggi belasan meter, lalu mulai jatuh, akhirnya tertancap kokoh di tanah. Melihat ini, semua orang berseru kaget. Master Gu menunjuk ke tanah. Sungguh orang hebat, Master Gu menunjuk ke tanah. Ini tempat berkah, gali dan berberkah akan meluap. Pastikan konstruksi lancar, rezeki melimpah, gali dari sini. Su Tianlong dan Lin Shenan segera membungkuk hormat. Terima kasih, Master Gu. Melihat ini kau langsung tertawa. Anjing bodoh, seorang penipu setengah matang mempermainkan 2 orang bodoh. Suaranya tidak keras, tapi saat itu sangat menusuk telinga. Ketika semua mata menatapmu, apa kau bilang? Su Baoshi memelototimu, kau anjing bodoh, sengaja mengacau karena tak dapat tanah. Nona Gu, bagaimana bisa kau biarkan orang kecil ini? Benar, orang macam apa ini? Nona Gu, usir dia saja. Sampai di titik ini, Gu Yunxi tak bisa lagi membantumu berbisik, jangan bicara, aku hanya bicara jujur. Itu bukan tempat berkah, tapi tempat bencana. Master Gu marah besar menerjang, kau berani meragukanku. Aku mulai belajar di usia 3, berguru di 8, 16. Tahun sudah mahir, jika tak mau dipukul, menjauhlah dariku kau. Master Gu terkejut gemetar, sepat mundur. Su Tianlong dan Lin Shenan hendak marah. Lin Yue yang diam akhirnya bersuara. Ayah Paman Su, mulailah. Jika terus ditunda, waktu baik akan terlewat. Su Tianlong menggeretakkan gigi. Hari ini biar kau lihat, apakah ini tempat berkah, kakak Lin. Kita gali keempat mata tajam seperti pisau. Suara cangkul terdengar. Baru beberapa cangkul, tiba-tiba tanah ambles, Su Baoshi jatuh ke dalam lubang sedalam 1,5 meter yang penuh ular. Orang di sekitar langsung mundur. Apa ini? Aku menggali sarang ular, ini pertanda buruk. Lin Shenan dan Su Tianlong saling pandang. Master Gu juga terpana, bagaimana bisa begini? Shang Shuang pucat pasi, dia paling takut ular, hampir ngampol. Gu Yunxi memegang lenganku. Wajah tegang, kau hanya tersenyum tipis, ini baru awal. Saat semua orang tertegun, Su Baoshi sudah menjerit di lubang. Tolong ayah, tolong aku. Su Tianlong baru tersadar. Cepat selamatkan anakku. Su Baoshi segera diangkat. Masih ada beberapa ular menempel di tubuhnya. Lalu diangkat ke tandu dan dibawa ke rumah sakit. Sudah kubilang itu tempat bencana. Kalian tak percaya. Sekarang begini, baru digali langsung dapat sarang ular. Anakmu bisa hidup atau tidak masih belum pasti. Masih lanjut atau tidak? Kau tersenyum perlahan. Sekarang aku tawar 90 juta. Semua kembali menatapmu. Kali ini tak ada yang berani bicara sembarangan. Setiap mata penuh curiga, apa kau benar bisa meramal? Diam. Su Tianlong marah besar, ingin mencabikmu, dia ingin sekali menjenguk anaknya. Tapi sebagai bos, bagaimana bisa pergi? Aku tak akan biarkan orang kecil sepertimu menertawakan. Upacara lanjutkan, ini hanya kesalahan Master Gu, ganti tempat saja. Sudah, Master Gu berkeringat dingin tapi tak berani membantah, benar. Tadi ada orang kecil mengganggu pikiranku. Kali ini pasti tidak akan ada masalah. Pergi. Tanah ini adalah rezeki, asal gali tanah penutup. Pasti rezeki melimpah, Su Tianlong meraih sal.
徐天龙一把抓起铁锹， Lin Zhenan segera mengikuti mereka saling pandang. Sekop jatuh, tanah terbuka seperti mata air terbuka. 被打开一样。 Rayap. Ini menggali sarang rayap. Lin Zhenan terpaku. Su Tianlong pucat, Master Gu juga bingung total. Lin Yuwai menoleh sepat kiaramu. Liu Ruyan juga terkejut menatapmu. Gu Yunxi perlahan menoleh. Wajah penuh tanya. Tanah ini kutawar 80 juta. Semua mata tertuju padamu. Kebingungan di setiap mata semakin berat. Kau diam. Su Tianlong hampir hilang akal. Aku lebih baik tak ambil tanah ini daripada menjual padamu. Kau matikan saja harapan itu. Kau hanya tersenyum malas menanggapi. Lin Zhenan muram. Awalnya dia pikir akan rugi sedikit, tapi investasi provinsi langsung mengubah keadaan. Sekarang perbedaannya terlalu besar. Ganti pilih lagi. Aku tak percaya terus sel, ya pilih lagi. Apa bisa atau tidak, beri jawaban tegas. Master Gu berkeringat deras. Pertama kali hadapi keanehan begini. Tentu bisa, yang berikut pasti. Tidak masalah. Dia cepat berjalan ke tanah lain, ini tanah istana panjang umur. Orang yang tinggal di sini akan panjang umur dan bahagia. Su Tianlong dan Lin Zhenan gali keras. Baru beberapa pukul, ratusan burung hantu terbang keluar. Jeritan terdengar, orang-orang lari ketakutan. Master Gu pucat, bagaimana mungkin, sebenarnya. Dengan tenang bicara, Su Tianlong wajah bengis. Hari ini aku benar-benar tak percaya setan ini. Hasilnya yang keluar adalah lipan. 结果涌出来的是毒蝉。 60 juta. Su Tianlong berteriak tak terkendali, apa gunanya sampah sepertimu? Ayah pilih sendiri. Dia asal tunjuk, satu cangkul, tanah terbuka. 挖下去，尘土泥块被掀开。 Kala jengking tak terhitung keluar, kali ini bukan hanya Su Tianlong. Bahkan penonton benar-benar hancur. Tempat macam apa ini kalau keluar cicak lagi? 5 racun sudah lengkap. Bagaimana mau dibangun? Bagaimana mau dihuni? Su Tianlong terpaku. Keputusasaan tak terkatakan berita ini jika tersebar. Tanah ini meski murah tak akan ada yang mau beli. Chen Fan, apa kau yang main di belakang? Semua ini kau. Yang lakukan kau sengaja menjebak kami. Jangan banyak bicara. 50 juta jual atau tidak? Tanah ini apalagi 50 juta, bahkan 5 juta. Mereka rasa mahal. Lin Zhenan hampir muntah darah. 50 juta. Tanah ini dia beli 6,51 sebagai saham. Sebelum dibangun setidaknya 2 miliar. Sekarang 50 juta jual padamu. Depresiasi terlalu kejam. Aku akan bunuh kau. Aku akan habisi kau, anak kecil. Kau tersenyum ringan sebelum sempat bertindak. Gu Yunxi tiba-tiba menghalangimu. Kau berani sentuh sehelai rambutnya. Aku akan gunakan kekuatan keluarga untuk musnahkan keluargamu. Tak percaya, coba saja. Nona Gu, aku benar-benar tak mengerti kenapa kau lindungi dia. Anakku Baoshi mana ada yang kalah hebat darinya, ribuan kali lebih baik. Anakmu pernah ditunggang kuda. Su Tianlong langsung terdiam, Gu Yunxi menarik pandangannya. Senyum di bibir, upakara selesai, Chen, kita pergi. Saat itu kau berpikir lalu tanya santai, 40 juta jual atau tidak? Kalau tidak, 30 juta. Su Tianlong marah sampai mata terbalik, langsung pingsan. Di perjalanan pulang, Gu Yunxi bertanya sambil tersenyum. Semua ini kau yang lakukan. Kau merasa dia seperti berubah, tak seperti Gu Yunxi yang dulu. Sekarang lebih mirip kakak Lin. Bandingkan kau lebih suka kakak Guyao, coba tebak. Berani suruh Nona tebak, apa kau lupa dirimu? Hanya pekerja, janji Nona sebelumnya harus ditepati. Chen Fan tak dapat tanah. Harus pergi sendiri. Wajah Gu Yunxi langsung muram. Situasinya sudah kau lihat, tanah ini tak ada. Nilai apa kau masih ingin aku rugi? Zhang Shuang terdiam. Taruhan tetap berlaku. Mereka akan segera memohon untuk memberikan tanah padaku. Kau jawab santai. Chen Fan, Gu Yunxi bingung, padahal dia sudah membantumu, kenapa kau malah cari masalah? Kata seorang pria, tak bisa ditarik. Kau tersenyum pada Gu Yunxi. Bukan demi taruhan. Aku ingin bantu kau berprestasi, lepaskan sepenuhnya dari si brengsek itu. Biar kau punya pilihan sendiri. Tentu jika akhirnya kau pilih aku, maka aku ajak kau temui 6 tunangan lain untuk putus. Jika tak pilih, anggap putus dengannya lalu lanjut. Putus tunangan, Gu Yunxi pipi merah. Berbisik, ada kau di sini bahagia. Dengar kata bahagia, kau tiba-tiba ingat ada yang belum dilakukan. Gu Yunxi pembawa sel harus diatasi dulu, tapi kondisi terbatas. Buatkan dia jimat pelindung dulu.
你突然开口，顾云熙微微一愣，还以为 Karena 你 kau 要 akan 说 bicara 别的话 lain. Tak 没想到 disuruh 居然是让 berhenti. 停车 Apa 那 karena 自 tadi 己 terlalu 说的 terus 自然 terang, 是 Shang Shuang segera berhenti setelah kau pergi. Dia bertanya ragu, Nona, 小姐， apa kau 你不会 benar 真 suka 喜欢上他 padanya? 了吧？ Gu Yunxi memalingkan wajah. Wajah dingin, kau bawa mobilmu saja. Setelah turun telepon Shang Kangding. Tak lama, sebuah Maserati berhenti di depanmu. Liu Ruyan di dalam menatapmu serius. Naik, jelas dia sudah mengawasimu lama, sampai mobil Gu Yunxi pergi baru muncul. Kau jadi agak kesal. Kenapa kemana-mana ada dia, tak perlu, ada yang akan jemput aku. Liu Ruyan memutar mata. Dia pikir sudah paham sifat Chen Fan. Paling suka pura-pura, dingin lalu diam-diam. Dia juga suka pura-pura. Begitu ketahuan langsung marah. Makanya dia turun dari mobil. Pasti dia sadar kau menguntit, jadi sengaja turun kasih kesempatan. Tapi malu ngaku, pikirnya. Aku malas bongkar kau. Ada yang mau kutanya? Bagaimana kau tahu tempat ini nggak bisa dibangun di bawah penuh serangga beracun? Bilang dia mendekat selangkah demi selangkah. Kau awalnya mau pergi, tapi kau tahu dia nggak akan berhenti sebelum dapat jawaban. Akhirnya jawab santai, aku yang pakai ilmu panggil serangga beracun itu ke sini. Liu Ruyan langsung tertawa. Kau nggak mau bilang ya? Sudah, kau pikir aku bodoh. Ilmu gituan dia nggak percaya kau bisa. Belajar di penjara. Melihat ini kau tampak biasa saja. Dia nggak percaya kau bisa belajar itu di penjara. Melihat ini kau bilang santai. Kalau nggak ada urusan lain aku pergi dulu, tentu ada. Masalah, kau dan Lin Yue sudah benar-benar selesai. Kami belum mulai, mana ada selesai. Mendengar ini kau kaget setengah mati. Kata-kata macam apa itu? Liu Ruyan lihat reaksimu, kira tebakannya benar. Langsung sombong, aku sudah lihat dari dulu. Kau nggak perlu. Sembunyi-sembunyi. Awalnya kukira kau nggak bisa diandalkan. Tapi beberapa hari ini aku lihat kau lumayan. Kita bisa mulai dari teman dulu. Nanti, kau mau kemana? Dia belum selesai bicara. Kau sudah hampir pergi jauh, dia cepat mengejar. Kejar cewek harus berani. Kau selalu sembunyi-sembunyi. Dan kau jelas punya perasaan padaku, kenapa nggak mau ngaku? Kau berhenti, melangkah menatapnya. Kenapa kau biasa banget, tapi percaya diri banget? Nggak percaya. Liu Ruyan berubah muka. Merah padam, marah besar, kau baru percaya diri biasa. Cuma beruntung dilihat Nona Gu, kalau nggak ada Nona Gu, kau nggak ada artinya. Saat itu juga Rolls-Royce berhenti di depan Maserati. Shang Kangding turun dari mobil. Menatap lurus ke Liu Ruyan, kau siapa? Ngikutin Tuan Chen mau apa? Liu Ruyan lihat ini, jantungnya berdebar. Ini pertama kalinya dia lihat Raja Bawah Tanah Tianhai dari dekat. Tekanan itu terlalu kuat, seperti diawasi maut, lalu kau cepat duduk di mobil, gak mau berlama-lama. Di sini, ayo pergi, gak usah pedulikan dia. Baik Tuan Chen, saya akan nyetir. Shang Kangding cepat duduk di kursi sopir patut. Seperti anjing, Liu Ruyan lihat Rolls-Royce pergi. Semenit baru sadar. Lalu gigit-gigi. Masih andalkan Gu Yunxi, sekarang pura-pura tinggi, nanti jatuhnya makin parah saat kau tak punya apa-apa pasti. Kau akan kembali padaku. Aku tunggu hari itu. Lihat kau bisa terus pura-pura atau enggak. Di dalam mobil Shang Kangding sambil nyetir, bicara pelan. Tanya, Tuan Chen, kalau dia merepotkan, saya bisa selesaikan untuk Anda. Dia Shang Kangding kira Liu Ruyan. Tuan Chen, kalau dia merepotkan, saya bisa selesaikan untuk Anda. Dia Shang Kangding kira Liu Ruyan perempuan matre yang mau mengganggu kau, sudahlah. Hindari saja kau tanya lagi, kau tahu di mana bisa beli batu giok mentah. Shang Kangding tampak bingung, berpikir sebentar lalu bicara pelan. Anda mau yang belum pernah kelihatan cahaya, atau yang dalamnya? Kaca jenis kaca jenis sudah bertahun-tahun nggak ada yang baru. Ini terlalu sulit dicari. Kau berpikir sebentar, iya juga. Mereka nggak punya mata tembus pandang, juga nggak bisa rasakan energi. Tentu nggak bisa bedakan. Shang Kangding tiba-tiba ganti topik. Tapi di Tianhai ada jalan batu giok. Mungkin bisa coba peruntungan, dengar di sana pernah ada yang dapat kaca jenis. Kau angguk, bilang, ayo lihat saja. Tak lama kalian sampai di jalan batu giok, kau jalan ke depan, berhenti di depan penjual berminyak. Penjual lihat. Kau datang, hatinya girang. Lihat penampilanmu pasti nggak punya pengalaman. Bos, lihat barang saya, batu saya. Semua bisa keluar giok, dan kualitasnya bagus banget. 3 tahun lalu di sini ada yang dapat Kingfisher Green. Saya jual 20.000 ke seorang bos. Dia jual lagi puluhan juta. Kumpulan ini sama, siapa tahu di dalam masih ada Kingfisher Green. Penjual lain dengar ini cibir. Cerita penjual ini, selain jamin bisa keluar giok, sisanya semua bohong. Kau nggak peduli omongannya. Berputar sebentar, lalu lihat batu hitam sebesar kepalan. Ini saya beli berapa? Orang sekitar lihat bingung, mana ada yang langsung bilang mau. Benar-benar bodoh. Pasti kena tipu. Penjual hampir ketawa. Dalam hati hitung, kena deh kau yang sok pintar ini, bos memang jeli nggak bohong. Saya juga suka ini, tadinya mau buka sendiri, lihat Anda cocok, kalau Anda mau beli, harga pas 10.000. Baru selesai bicara, kau langsung bayar apa? Langsung bayar, nggak nawar, benar-benar bodoh batu ini. Apa? Langsung bayar, nggak nawar, benar-benar bodoh.
Batu ini paling 1000. Pantang kena tipu, biar masyarakat ajar. Orang sekitar lihat kau benar-benar bayar. Semua cibir. Penjual juga nggak nyangka kau begitu cepat. Hampir ketawa, bos memang berani. Tapi di sini ada aturan. Barang sudah dijual, nggak bisa balik. Untung kau hebat. Rugi kau salah lihat, nggak ada hubungan sama saya. Baru selesai bicara kau langsung kupas kulit batu. Krek, suara retak, detik berikutnya cahaya hijau menyilaukan. Astaga, apa? Kingfisher Green. Orang yang lihat langsung terpana, ini saja satu potong. Setidaknya 1 juta kalau dalamnya semua hijau. Nilainya setidaknya puluhan juta, bertahun-tahun nggak ada Kingfisher Green. Nggak nyangka orang ini benar-benar master. Lihat ini kau yakin? Nggak salah lihat, pakai batu giok kualitas ini untuk lindungi diri. Bukan cuma bawa keberuntungan, tapi bisa cegah bencana maut. Kalau dikasih ke Gu Yunxi, setidaknya dalam waktu dekat nggak khawatir nyawanya. Kau simpan batu giok, siap balik. Tangguh. Penjual tiba-tiba panggil kau, pegang batu mentah mirip. Kakak, kau salah ambil, yang kau beli ini, yang di tanganmu itu punyaku kau. Kau sedikit terkejut, tentu saja. 2 batu terlalu mirip, kau salah ambil, cepat kembalikan batu itu. Dengar. Ini, Shang Kangding yang selalu di sampingmu langsung melotot, dia mau main tipu, nggak percaya. Aku lempar kau ke sungai buat makan kura-kura. Penjual sama sekali nggak takut, kira Kingfisher Green di tanganmu setidaknya 3 juta. Asal bisa dapat tangan, nanti nggak perlu khawatir apa-apa, mulutmu jaga. Satu kata, batu tinggal, kalian bisa pergi sekarang, kalau nggak, tinggal. Hari ini kalian juga nggak bakal pergi. Aku buat kalian merangkak keluar dari jalan ini, orang sekitar tarik napas dingin, lebih baik tinggalkan batu itu, kalian nggak bisa lawan dia. Ini Kingfisher Green, beberapa juta. Tapi ini Kingfisher Green, beberapa juta. Kau nggak bisa pegang kekayaan ini, kalian. Lebih baik pikirkan akibatnya, penjual makin sombong, tangan di dada, aku nggak mau. Bilang 2 kali, tinggalkan batu, pergi, dan kau tadi berani marahi aku, tampar sendiri. 2 kali, orang ini bukankah raja bawah tanah Shang Kangding? Kok bisa? Di jalan Diancam, brengsek dia. Aku datang bunuh kau. Kau tunggu saja. Bangsan, cepat datang, aku dipukul orang. Semua pada minggir. Berani ribut di jalan batu giok. Beberapa preman bawa golok lari ke sini, orang makin banyak, bangsan, mereka rebut batu saya dan pukul saya. Hari ini aku buat mereka merangkak keluar. Brengsek, berani banget, orang saya juga berani diganggu. Pemimpinnya bangsan datang dengan marah. Tapi saat lihat Shang Kangding, dia langsung ketakutan, kata-kata mau diucap langsung telan. Ini raja bawah tanah. Kau nggak sombong? Kau nggak sombong? Hari ini kalau kau nggak sujud panggil kakek, aku nggak akan main-main. Panggil kakekmu, diam, lututnya lemas, langsung sujud, muka penuh takut. Kakek Anda datang, orang sekitar semua terpana. Bang San. Sanapon. Ini Shang Kangding, cepat sujud panggil orang. Apa? Semua orang tahu Shang Kangding, tapi yang kenal dia sedikit. Kakek, saya salah, saya buta, nggak kenal Gunung. Nggak tahu Anda bawa anak kemari, maaf, semua juga kira. Chen Venedala anak Shang Kangding. Kalian yang buta ini. Ini tuanku. Hari ini aku lempar kau ke sungai buat makan kura-kura. Tuan apa? Sudahlah, nggak perlu buang waktu, hal kecil. Nggak sampai bikin mati orang. Kurangi rezeki. Patahan kaki tangannya, buang ke jalan biar ngemis seumur hidup, siap. Shang Kangding cepat jawab, cepat teleponator. Tuan Shan. Dewa maut mudah dihadapi, tapi setan kecil susah diusir. Banyak yang belum lihat saya jadi. Ini nggak masalah. Di mana bisa beli pahat ukir? Anda mau ukir ini? Saya tahu. Di Tianhai ada toko harta karun milik Master Shang dari dunia batu giok. Ukirannya terkenal di dalam negeri. Banyak bos dari luar kota khusus minta dia. Awalnya mau ukir sendiri, tapi kalau ada yang bantu, nggak apa-apa. Tak lama kalian sampai di toko harta karun, penuh dengan karya ukir. Salah satunya pakai batu gunung setinggi 3 meter. Ukir gambar alam dewa, tokonya hidup, membuat orang kagum. Penipu, di sini semua penipu kembalikan batu giokku. Nggak cuma tipu batu giok, Amitabha. Mulut bagus. Usir dia keluar kalau berani. Omong kosong, jahit mulutnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian pasti kena karma. Kalian jangan ke sini.
Tokoh harta karun itu sarang penipu, tipu uang dan tipu batu. Dengar ini kau sedikit mengernyit? Shang Kangding juga bingung, belum sempat bicara. Bukankah ini Shang Kangding? Anda datang, maaf nggak sambut Anda tepat waktu. 您来的正好。 Ini Raja Bawah Tanah Tianhai, Shang Kangding, juga tamu kehormatan tokoh harta karun kalau kau masih berani omong sembarangan. Aku nggak segan minta Shang Kangding buat kau diam selamanya. Di Tianhai siapa yang nggak dengar? Nama besar Shang Kangding, wanita itu langsung takut dan diam. Ada apa ini? Li Kang, murid langsung Master Shang ini adalah 张大师的亲传弟子，就是个 perempuan yang datang cari masalah. Mau tipu saya, kalau dia berani teriak lagi terpaksa minta. Tuan Anda turun tangan, bukan begitu. Keluarga saya punya batu giok warisan. Tapi suami saya sakit parah, butuh uang, saya bawa ke sini untuk diukir. Biar dapat harga bagus. Tapi saat saya datang, mereka ganti batu giok saya. Saya mau minta kembali. Saya setuju permintaannya. Tapi dia tetap tidak mau mengembalikan batu giok itu padaku. Mendengar itu, wajah Shang Kangding juga menegang. Ada aturan dalam dunia ini. Mengingkar serang wanita. Apa itu namanya kehebatan? Li Kang langsung marah besar. Wanita parubaya itu berjalan mendekat. Tinjunya terangkat. Hampir jatuh pukulan ini bisa membuatnya pingsan. Tapi tepat pada saat itu, kau tiba-tiba menangkap pergelangan tangan Li Kang. Kau bukan ibu suci, tidak ikut campur semua hal, tapi kau mencium bau. Obat di tubuh wanita itu jelas itu dari merawat orang sakit dalam waktu lama. Bicaralah baik-baik, jangan buru-buru main tangan. Yang benar tidak bisa dipalsukan. Yang palsu juga tidak bisa jadi benar. Kau bocah kecil mau jadi pembela keadilan. 别想主持公道。 Shang Kangding, apa maksudmu? Mau melawanku ga? Di Tianhai, siapa yang tidak tahu dia adalah Raja Bawah Tanah. Tapi menjadi raja ini tidak mudah. Banyak juga yang tidak berani dia sentuh. Misalnya Chang Baoge, bagaimanapun Master Shang punya koneksi luas. Kalau benar-benar ribut, belum tentu menang. Li Kang, jaga sikapmu, ini mitra bisnis Nona Gu. 这位是顾小姐的合作伙伴， Chuan Chen 陈 Fen. 先生。 Oh, Chen rupanya, tapi dia Chu. 先生啊，不过就是个打。 Karyawan biasa tidak perlu dianggap penting. Chuan Chen, karena bisa dipilih Nona Gu. Pasti matanya tidak buta kan? Apa yang dia katakan itu bohong. Apa kau tidak lihat? Tidak, aku tidak. 妇女趁机挣脱了控制，扑通一声跪地哀求。 陈先生，如果我有半句假话，天打雷劈，求您替我做主。如果我拿不回这笔钱，我丈夫就真的活不成了。 Kau pemalas yang numpang hidup. Berani 2 kali main tangan padaku. Apa kau minta muka? Percaya tidak, satu kataku bisa bunuh kau. Semua salah paham, Tuan Chen. Koneksi Chang Bao ke dalam, tapi semua itu di mataku tidak berarti. 根本不值一提。 Kembalikan batu gioknya sekarang, dan beri dia kompensasi 5 juta, atau aku akan cabut papan nama Chang Baoge. Siapa yang berani cabut papan? Nama Kang Baoji. Suara terdengar dari pintu. Seorang kakek berambut perak dengan pakaian mewah melangkah masuk, sambil batuk 2 kali. Orang itu adalah Master Shang. Semua orang di toko segera menyapa. Li Kang pincang mendekat, langsung memfitnah duluan. Guru, wanita jahat ini bicara sembarangan. Si Chen ini tanpa tahu benar salah langsung pukul orang dan bicara sombong. Kau harus membelaku. Shang Kangding, sombong sekali kau. Jangan lupa orang itu. Segera kembali. Aku sarankan kau pikirkan dulu bagaimana selamatkan nyawamu. Kau mitra Nona Gu? Anak muda, setelah naik daun, sedikit sombong itu wajar, tapi harus tahu sasaran. Salah tempat bisa hancurkan hidup. Berdasarkan kata tamu tadi, seharusnya aku tidak ampuni, tapi demi wajah Nona Gu pergi ke pintu, membungkuk, dan minta maaf. Gigi bagus. 你不会真觉得自己很了不起？ Kau pikir kau hebat? Di mata guruku kau cuma semut. Membunuhmu tidak butuh tenaga. Dia itu Chen Fen. Orang kecil yang naik daun. Jadi lupa diri. Berani main di tempat Master Shang. Lihat dirimu cepat. Keluar dan minta maaf, atau satu kata Master Shang, Nona Gu akan pecat kau. Shang Kangding jantungnya berdebar kencang, keringat di dahi penuh. Ternyata dia juga takut pada Master Shang. Melihat itu dia tertawa dingin. Orang tua, kau tidak tanya dulu apa yang terjadi? 都不问一句吗？ Apa katamu? Berani tidak hormat pada Master Shang. Karimat, bocah tak tahu malu. Berani bicara kasar di depanku. Ingat, aku bukan Nona Gu, tidak punya 没有飞到 alasan untuk menoleransi kau. Cepat pergi ke pintu berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak kenal perasaan. Pantas saja. 难怪雕出一个 Ukirannya sampah semua.
Ternyata orang tua ini tidak hanya matanya rabun, tapi hatinya juga bengkok. Kebetulan. Aku malas bicara omong kosong lagi. Papan nama ini, kau tidak perlu lagi. Kau bocah kecil yang tidak tahu mati. Berani benar cabut papanku, kau cari mati. Zhang Kangding kaget, dia kira kau hanya bercanda, siapa sangka kau benar-benar berani. Sekarang masalah besar, teman-teman Master Zhang pasti akan cari masalah padamu, tapi kau tidak merasa beban sama sekali. Teman-teman akan cari masalah, tapi kau tidak peduli. Orang tua busuk ini punya toko. Hai Tam, memang harus ditutup, jadi kau berkata santai. Ini cuma pelajaran kecil, kalau kau berani menipu lagi, aku akan kirim kalian ke neraka. Setelah itu kau berbalik pergi, berhenti. Kau berani hancurkan papanku, tampar mukaku, dan sekarang mau pergi begitu saja. Hari ini aku tidak akan berhenti. Master Zhang. Enya. Orang-orang di sekitar juga tertawa sinis. Biar dia sombong, aku sudah bilang orang kecil naik daun akan begini. Sekarang masalah benar terjadi. Master Zhang terkenal kemana-mana. Katanya bahkan Wei Hushan Zhuang yang paling misterius di Tianhai punya hubungan dengannya. Mau habisi dia semudah itu. Tunggu saja, sebentar lagi dia akan berlutut minta ampun. Kau tidak peduli dengan omongan itu. Lagi pula kalau mereka mau main, kau akan main juga. Jadi kau menunduk melihat wanita yang cemas itu. Suamimu kena stroke otak kan? Dari bau obat di tubuhnya kau sudah kira, tapi perlu konfirmasi. Wanita itu mengangguk cepat. Ya Tuan Chen, apa aku merepotkanmu? Ini tidak apa-apa. Ambil Sanchun Long Shi Chao dan Sanchun Shi Wei Chao. Minum 2 kali sehari. 3 hari lagi, suamimu akan sembuh. Pergilah. Mendengar itu, sekeliling langsung tertawa lagi. Dia jadi dokter sekarang. Stroke otak adalah penyakit dunia, kecuali keluarga punya miliaran. Kalau tidak, orang biasa tidak sanggup bayar biaya pengobatan. Mau sembuh dengan obat herbal puluhan ribu? Konyol. Mendengar itu, wanita itu jelas tertegun, tapi kemudian dia berkata dengan sangat yakin, Tuan Chen, resepnya sudah kuingat. Resepnya sudah kuingat, tapi aku tidak bisa pergi. Kau dapat masalah karena aku. Kalau aku pergi begitu, apa aku masih manusia? Aku rela tanggung jawab ini dengan nyawaku. Mau pergi, tidak semudah itu. Saat itu, suara lain terdengar dari pintu. Chen Fan. Kau tahu tidak, masalah besar apa yang buat? Semua orang menoleh, yang bicara adalah Zhang Shuang. Dan di depannya berdiri Gu Yunxi. Kau kenapa dia datang? Kalau aku ya di kau. Aku sudah tabrak tembok mati. Jangan tambah masalah untuk Nona. Diam. Wajah Gu Yunxi sangat tidak enak. Tadi dia dapat banyak telepon semuanya tentang kau. Tapi dia paksa diamkan. Dia melihat papan nama yang hancur. Di lantai, sedikit pusing, lalu tersenyum dan berkata, Anda Master Zhang kan? Sudah lama dengan nama besar Anda. Hari ini, Nona Gu, tidak usah bicara lagi. Papan ini adalah nyawaku. Aku hanya punya satu syarat, dia harus mati. Kalau Nona Gu mau lindungi dia paksa, aku juga berani bertarung dengan nyawa. Setelah itu, Gu Yunxi tidak tahu harus berkata apa. Mencabut papan nama orang adalah masalah besar. Apalagi Master Zhang punya banyak teman yang ingin kau celaka. Tapi karena dia sudah memilih kau, pasti dia akan lindungi. Namun sebelum dia bicara, kau sudah bicara duluan. Nona Gu, biar aku selesaikan sendiri. Orang tua. Mau bertarung bagaimana? Silakan maju, aku di sini. Jangan buang waktuku. Chen Fan, jangan bicara lagi. Mencabut papan nama bukan hanya hancurkan merek Master Zhang, tapi juga hancurkan karyanya. Biar aku yang urus. Mendengar itu, kau tersenyum. Aku tidak punya kebiasaan bersembunyi di belakang wanita. Lagi pula, karya-karyanya itu memang sampah. Hancur juga tidak sayang. Mendengar itu, semua orang tahu Master Zhang adalah pemahat paling terkenal di Tianhai. Bahkan di seluruh negeri punya nama, belum ada yang berani bilang ukirannya sampah. Nona Gu, aku sarankan kau pecat dia. Orang tak tahu malu ini hanya pakai namamu untuk berbuat sinaknya. Baik-baik, hari ini aku benar-benar lihat ada orang berani bilang karyaku sampah. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang disebut barang bagus? Asal kau bisa tunjukkan barang bagus yang membuatku kagum, buktikan karyaku sampah. Hari ini aku tidak akan tuntut kau. Di seluruh negeri, hanya beberapa orang yang ukirannya bisa mengalahkanku. Saat itu, orang-orang mulai berteriak, tunjukkan, tunjukkan. Awalnya kau tidak ingin turun tangan sendiri, tapi melihat Gu Yunxi begitu sulit, kau juga tidak ingin dia kehilangan muka. Jadi kau berkata dengan santai, baik.
Hari ini biar kalian lihat sesuatu. Setelah itu kau mengeluarkan batu giok dari saku. Ambilkan pahat. Sekeliling langsung hening lalu pecah dengan sorakan. Apa yang mau kau lakukan? Kau mau mengukir di tempat. Anak ini gila ya? Aku benar-benar tidak paham apa yang Nona Gu lihat padanya. Gu Yunxi langsung memerah. Ekspresinya jadi tidak wajar. Shang Shuang bahkan menggertakkan gigi. Li Kang penuh ejekan, orang sepertimu berani pamer di depan ahli? Benar-benar lucu. Mengukir 5 tahun baru dianggap dasar. 8 tahun baru bisa resmi jadi murid. 12 tahun baru bisa masuk ke dalam. Apa kau bisa semua itu? Berani juga keluar bikin malu. Ambil atau tidak pisaunya. Gu Yunxi memanggilmu lagi, menggigit bibir, berpikir kalau terpaksa akan menahan untukmu. Ini, Daya. Aku mau lihat apa yang bisa dia ukir, berani bilang karyaku sampah. Hati-hati. Jangan sampai tanganmu tergores. Tawa di sekeliling terus terdengar, kau malas pedulikan mereka. Di tengah tatapan sinis, satu tangan memutar batu giok, satu jari bergerak cepat. Serpihan terus berjatuhan saat semua orang melihat bahan itu. Kalian semua terpana, ternyata giok kaisar, sayang jatuh ke tanganmu, sia-sia saja makian ini. Malah makin keras, setengah jam berlalu kau lakukan sentuhan akhir, batu giok di tangan telah diukir menjadi bola bundar. Pak Tua buka mata besar-besar, lihat ini baru ukiran sejati. Semua orang mendengar suara, menoleh ke belakang, melihat giok kaisar di tanganmu. Telah diukir menjadi bola bundar mulus, di atasnya terukir puluhan bunga peoni mekarian. Keahlian ukir yang luar biasa membuat semua orang terpana. Terutama Gu Yunxi dan Shang Shuang, mereka tak menyangka kau menyembunyikan keahlian ini. Li Kang hanya tertawa dingin dengan muka sinis dan jejek. Ukiran terlalu jelek, tak layak dilihat, hanya bisa menipu orang awam. Di mata ahli, ini hanya sampah. Lalu dia terus bicara panjang lebar, mengatakan ukiran bunga adalah teknik paling dasar di dunia ukir dan dengan seenaknya merendahkan. Diam, yang bikin malu itu kau. Kalau tak tahu jangan bicara sembarangan, jangan rusak nama baikku. Guru, ukiran bunga memang paling dasar, aku juga tak salah bicara. Pergi. Master Shang malas pedulikan dia, cepat-cepat berjalan ke arahmu. Tuan Chen, bisakah saya lihat dengan saksama? Semua orang di sekitar terpana. Ada apa dengan Mas?